Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 93. Ledakan. Perang berkecamuk, pedang beradu, kuda berlari kencang, darah tertumpah, dan mayat berserakan di ladang. Anak panah beterbangan, kapak pendek yang tak terhitung jumlahnya diayunkan, dan anggota tubuh yang terputus serta tubuh yang hancur berterbangan kemana-mana. Teriakan, suara perkelahian, jeritan, keributan kacau yang tak pernah berhenti. Pertempuran itu menjadi semakin brutal, seolah-olah seseorang berada di sana, tenggelam dalam kobaran api neraka. Daging dan darah yang beterbangan, anak panah yang tak terhitung jumlahnya, terasa sangat nyata, seolah-olah menembus tubuh seseorang, merangsang indera secara intens dan memengaruhi pikiran. Aku jadi gila. Jangan bunuh aku, aku abstain. Kedua ahli penyempurna senjata, yang pikirannya tidak stabil, kewalahan oleh pembantaian tanpa akhir dan menjadi gila, menangis dan menjerit, dan tersingkir dari kompetisi. Bahkan setelah tereliminasi, dia tetap dalam keadaan syok, wajahnya pucat, dan dia tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Namun, Yun Yue dan 8 ahli kerajinan lainnya, termasuk Guqi, tetap tenang dan terkendali, mengabaikan gangguan di sekitarnya. Ekspresi mereka fokus, teknik mereka halus dan terampil, saat mereka mengendalikan api sesuka hati, dengan teliti memurnikan batu esensi. Sementara itu, di pihak Lin Chen, Namong Hao dan Ling Yun juga menenangkan pikiran mereka di tengah kekacauan pertempuran dan mulai menyempurnakan senjata mereka. Dari para perajin senjata yang tersisa, beberapa telah lolos dari kesulitan mereka, sementara yang lain tetap terjebak dalam rintangan iblis mereka. Di sisi lain, Lin Chen adalah orang yang paling tenang di lapangan. Lin Chen berdiri tenang di depan kapal, setenang jurang, hatinya setenang air yang tenang, tanpa riak atau jejak. Dia seperti patung batu, tak bergerak dan tak terduga. Dengan mentalitas Yan Chen, seharusnya dia lebih dari mampu menghadapi babak ujian pertama, jadi mengapa dia masih bingung? Yun Tong merasa heran. Dia pikir Lin Chen adalah orang yang paling menarik perhatiannya di kompetisi pemurnian senjata tahun ini. Suasananya terlalu kacau, mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam susunan tersebut. Sebaliknya, beberapa perusahaan pembuat senjata telah dieliminasi secara berturut-turut. Ini terlalu brutal. Tanpa pola pikir yang tepat, kamu tidak akan bisa melewati babak tantangan pertama. Kerumunan orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, menyaksikan dengan napas tertahan, terus-menerus dalam keadaan tegang yang ekstrim. Sekalipun Anda tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam susunan tersebut, menyaksikan pemandangan perang yang luas dan megah tetap merupakan pengalaman visual yang unik. Aku sangat cemas. Aku tidak bisa melihat apapun. Du Guxue bereaksi secara emosional. Xiao Xue, anggap saja ini seperti kamu hadir secara langsung, dan gunakan ini untuk menempa karaktermu. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan, Du Guyun mendesah pelan. Xiao Xue tidak menyukai perasaan ini, dan dia juga tidak menyukai perang. Du Guxue cemberut dan berkata, aku hanya ingin tahu, bagaimana kabar Yan Chen. Anak muda ini tenang dan terkendali, dan bahkan belum mulai melakukan pemurnian. Tapi aku yakin dia bisa melewati babak pertama ujian tanpa masalah, dia hanya menyembunyikannya dengan sangat baik, dan aku belum bisa melihat niatnya untuk saat ini. Du Guyun mengerutkan kening, berpikir dalam hati, temperamen anak muda ini semakin mirip dengan Lin Chen. Setelah kompetisi pemurnian senjata berakhir, aku benar-benar perlu mencari kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. Di platform yang tinggi, tokoh-tokoh berpengaruh yang diwakili oleh berbagai ahli penyempurna senjata juga sangat puas. Memang, dibandingkan dengan kompetisi pembuatan senjata terakhir, kemampuan pembuatan senjata Xiaoqi benar-benar telah meningkat pesat, sang iblis pedang tak kuasa menahan pujiannya. Kakak iblis pedang terlalu rendah hati. Kurasa keterampilan menempa senjata keponakan muda api pedang memang telah jauh lebih halus. Sepertinya mahkota terakhir memang pantas menjadi miliknya. Yuan Cheng tersenyum tipis. Sang juara, terlalu dini untuk mengatakannya. Tatapan iblis pedang itu dalam, dan dia telah mengamati Lin Chen selama ini. Dia mendengus dan berkata, muridku yang tidak berharga ini ternyata kalah dari seorang pria bernama Yan Chen. Dengan bakatnya dalam memurnikan senjata, dia memang tidak bisa diremehkan. Dia cukup bagus. Dari segi temperamen, performa Yan Chen tidak ada duanya, kata Yuan Cheng dengan serius, hanya saja kemampuan pemurnian senjatanya yang sebenarnya masih perlu diuji. Yun Long, yang berdiri di dekatnya, mendengar semuanya dengan jelas dan diam-diam terkejut. Aku tidak pernah menyangka Yan Chen akan menarik perhatian dua Grandmaster sekaligus. Terlebih lagi, murid-murid mereka telah sangat merusak reputasi sekte mereka. Mungkin kedua Grandmaster ini akan memilih talenta lain. Faktanya, Yun Long juga menantikan penampilan Lin Chen. Hampir setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa telah berlalu, dan Guqi serta yang lainnya telah mulai memurnikan artefak spiritual mereka. Lin Chen, di sisi lain, tetap terlalu tenang dan acuh tak acuh. Lin Chen bukannya benar-benar acuh tak acuh, melainkan, dia kurang pengalaman dalam pembuatan senjata. Meskipun dia cukup mahir mengendalikan api dan memanfaatkan pola pada senjata, batu-batu yang selama ini dia olah selalu terlalu homogen. Namun, catatan rune ilahi, dan wawasan pemurnian senjata yang diberikan kepadanya oleh tetua Tai menutupi kurangnya pengalaman Lin Chen dalam pemurnian senjata.
Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk memulai pemurnian, tetapi pertama-tama mengidentifikasi sifat-sifat semua batu di platform pemurnian senjata. Menggabungkan kebijaksanaan pemurnian senjata Tetuatai dengan wawasannya sendiri, dia pertama-tama menyusun rencana pemurnian senjata yang lengkap dalam pikirannya. Setengah jam telah berlalu. Di dalam susunan tersebut, dua sosok diteleportasikan, mereka adalah Guki dan Jian Yan. Itu kakak Guki dan kakak Jian Yan. Mereka sudah lolos kualifikasi hanya dalam waktu setengah batang dupa, benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Ya, keduanya lolos kualifikasi pada waktu yang sama, mereka benar-benar seimbang. Semua orang takjub. Orang ketiga yang lolos ke babak selanjutnya adalah Yun Yu. Lumayan, Yuer juga tampil bagus hari ini. Yunlong tersenyum tipis, cukup puas. Begitu melihat Yun Yue, Jian Yan langsung mengucapkan selamat, adik Yue, atas keberhasilanmu melaju ke babak selanjutnya. Aku hanya lolos kualifikasi sedikit lebih cepat dari yang lain, jadi tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Adapun senjata spiritual yang telah kalian sempurnakan, itu masih perlu dinilai, kata Yun Yue dengan tenang, setelah kehilangan semua rasa suka terhadap Jian Yan. Kemudian, setiap ahli penyempurna senjata berikutnya akan maju secara berurutan. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati babak pertama, maka reputasinya tidak pantas. Oleh karena itu, perbedaan antara ahli penyempurna senjata dan mereka yang berpartisipasi dalam penilaian tingkat bawah sangat signifikan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli penyempurna senjata, dia berhasil unggul dan maju dengan sukses. Kau tahu dia adalah ahli penyempurna senjata, bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan penyempurna senjata biasa? Iya, akan sangat tidak pantas bagi kami jika kami bahkan tidak bisa lolos babak pertama. Karena semua ahli penyempurnaan senjata terkenal telah muncul, bukankah seharusnya giliran Yan Chen selanjutnya? Semua orang membicarakannya, berharap Lin Chen akan menjadi orang berikutnya yang lolos ke babak selanjutnya. Hasilnya sangat mengecewakan. Setelah Yun Yue dan 8 ahli penyempurna senjata terkenal, orang ke-10 yang naik pangkat tidak lain adalah Namong Hao. Kemudian datang Ling Yun dan beberapa ahli penyempurna senjata yang kuat, tetapi Lin Chen tidak terlihat dimanapun. Pemandangan di dalam formasi itu sangat kabur dan kacau, sehingga mustahil untuk memahami situasi di dalamnya. Ini tidak masuk akal. Dengan kemampuan Yan Chen dalam memurnikan senjata, bukankah seharusnya dia yang maju? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Jangan terburu-buru. Selama penilaian eksternal, setiap penampilan Yan Chen sangat mendebarkan. Mungkin dia akan mengeluarkan potensi penuhnya di saat-saat terakhir yang krusial. Dia hanya berusaha mencari perhatian. Kurasa Yan Chen sengaja berusaha menarik lebih banyak perhatian. Kepribadiannya benar-benar tidak disukai. Iya, aku sudah memasang taruhan besar pada Yan Chen, jadi tolong jangan biarkan dia tersingkir di babak pertama. Semua orang sangat emosional dan cemas. Kudengar Yan Chen cukup kuat, jadi kenapa dia belum bertindak? Du Gusue sangat cemas. Jangan khawatir, meskipun kakek belum bisa melihat isi pikiran anak ini untuk saat ini, dia tenang dan teguh, dan pasti akan berhasil. Du Guyun penuh percaya diri. Fakta bahwa Lin Chen bisa tetap tenang dan terkendali di lingkungan yang kacau seperti itu juga secara objektif menunjukkan kemampuannya dalam menyempurnakan senjata. Yun Tong juga terkejut dan berkata sambil berkeringat dingin, astaga, apakah anak kecil ini mencoba memberi orang tua ini pengalaman yang menegangkan lagi? Yun Luotian, yang bertanggung jawab atas ranah susunan, memiliki pemahaman yang paling mendalam. Melihat Lin Chen tetap tak bergerak, ia merasa perlu mengingatkannya, berpikir dalam hati, apakah ini jenius pemurnian senjata yang dihargai tetua Yun Tong? Temperamennya memang luar biasa, tetapi ia terlalu tenang. Sebagai seorang pemurni senjata, seseorang tidak hanya harus memiliki ketahanan mental yang kuat, tetapi juga teknik pemurnian senjata yang tegas dan halus, jika tidak, ketahanan mental saja tidak cukup. Seiring berjalannya waktu, banyak perajin senjata berjuang untuk bertahan hidup, sementara yang lain tereliminasi. Pada akhirnya, hanya segelintir yang tersisa, masih berjuang di alam susunan. Pada saat yang sama, suasana di dalam susunan antena menjadi semakin kacau, dengan kilat menyambar tak terhitung jumlahnya dan guntur bergemuruh, gangguan tersebut menjadi semakin kacau dan intens. Terutama suara gemuruh petir yang dahsyat, yang hampir menghancurkan gendang telinga dan mengguncang pikiran. Petir, itu petir. Campur tangan semakin kuat, sehingga semakin sulit bagi mereka yang belum lolos kualifikasi. Kecerdikannya malah menjadi bumerang. Yan Chen ingin menunda sampai saat yang krusial untuk mendapatkan lebih banyak perhatian, tapi sekarang dia mungkin menyesalinya, bukan? Kerumunan itu menghela napas penuh emosi. Di tengah pertempuran sengit ribuan tentara, diiringi guntur dan kilat, ujian karakter seseorang menjadi semakin berat. Para ahli senjata yang keluar sebagai pemenang seharusnya diam-diam bergembira, bersyukur karena berhasil lolos kualifikasi tepat waktu. Jika tidak, mengingat kekuatan gangguan dari alam susunan saat ini, lolos kualifikasi akan sangat sulit. Hehe, Yan Chen, anak ini, apakah dia berencana melakukan trik lain di saat genting? Apakah dia benar-benar berpikir dia akan selalu beruntung? Jian Yan tersenyum tipis, tetapi ada sedikit rasa senang melihat kesialan orang lain dalam ekspresinya. Iya, dengan pengaruh dan kekuatan susunan saat ini, bahkan aku pun bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Anak ini bertekad untuk menjerumuskan dirinya ke dalam jurang maut, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Guki tersenyum puas.
Kedua bajingan itu menjijikkan. Yun Yue mendengus, melihat pemandangan kacau di dalam formasi, dan diam-diam khawatir, Lin Chen, kau jelas memiliki kekuatan yang cukup, jadi mengapa kau selalu membuat masalah? Apakah anak ini benar-benar harus mengerahkan seluruh tenaganya? Yun Long tak kuasa menahan rasa cemas melihat kondisi Lin Chen. Aneh, anak ini masih tidak terpengaruh. Iblis pedang sangat terkejut. Jika saya tidak salah, pemuda ini, meskipun sangat bertekad, tampaknya kurang berpengalaman dalam pembuatan senjata, itulah sebabnya dia sudah lama berpikir dan tidak tahu harus mulai dari mana. Analisis Yuan Cheng yang mendalam itu tepat sasaran. Sungguh, Lin Chen tidak kekurangan apapun kecuali pengalaman dalam pembuatan senjata. Lebih tepatnya, Lin Chen dapat menghitung jumlah senjata tempur yang telah disempurnakan sepenuhnya dengan satu tangan. Oleh karena itu, ketika lebih dari selusin jenis batu diletakkan di depannya, memang sulit untuk mengambil keputusan. Kami sedang mengobrol. Dua lagi ahli penyempurnaan senjata, yang tidak mampu menahan tekanan luar biasa, pun dieliminasi. Babak pertama kompetisi telah mencapai momen krusial terakhirnya. Akhirnya, Lin Chen, yang selama ini diam, akhirnya bergerak. View gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, tatapannya menajam saat dia dengan cermat memeriksa setiap batu di platform pembuatan. Dia berkata dengan percaya diri, pendekatannya seharusnya tepat, kita bisa mulai memurnikan. Bagian 922. Ribuan pasukan bertempur dalam pertempuran kacau di tengah kilat dan guntur, menyerupai bencana alam. Seluruh kejadian itu sangat kacau. Lin Chen tetap tenang, seolah tidak menyadari apapun. Dia seperti seorang ahli strategi di balik layar sebuah pasukan besar, merancang rencana dan memenangkan pertempuran dari jauh. Bang! Gelombang-gelombang. Lin Chen melambaikan tangannya dan memanggil kuali esensi api. Kebaikan. Yun Long dan yang lainnya terkejut, tatapan tajam mereka tertuju pada Lin Chen. Bahkan Sword Demon dan Yuan Cheng yang biasanya tenang, bersama dengan para tetua dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, memusatkan pandangan mereka pada Lin Chen. Mereka semua ingin melihat kemampuan luar biasa apa yang dimiliki oleh jenius legendaris ini, yang konon telah mengalahkan dua ahli pemurnian senjata ulung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertindak, kata Yun Tong sambil menghela napas lega dan penuh minat. Hah, anak ini akhirnya mulai menyempurnakannya. Dugu Yun cukup terkejut. Kakek, bagaimana? Dugu Sue sudah tidak sabar. Ini baru permulaan. Adapun kemampuannya dalam memurnikan senjata, kita harus menjelajahinya lebih lanjut. Mulai sekarang, apakah ada cukup waktu? Kalau begitu, kita harus lihat apa yang mampu dia lakukan, kata Dugu Yun dengan penuh minat. Anak ini sangat mirip dengan Lin Chen. Kuharap dia bisa memberiku kejutan yang menyenangkan. Hah, benarkah itu dia? Bahkan Biyun yang biasanya tenang pun mulai ragu tentang identitas Lin Chen. Saat ini, Lin Chen memilih 3 batu mulia berturut-turut, sebuah batu mulia hitam, sebuah mitril, dan sebuah tembaga merah. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa ragu, Lin Chen melemparkan ketiga batu spiritual itu ke dalam kuali inti api. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan api kilin yang mendalam, seketika mengubah kuali itu menjadi kobaran api yang dahsyat. Apakah dia sudah gila? Yun Luotian benar-benar tercengang. Ya Tuhan, ini bukan detak jantung, ini kejutan. Mungkinkah dia ingin memurnikan ketiga batu esensi sekaligus? Itu terlalu berisiko. Yun Tong berkeringat dingin. Sungguh semangat yang luar biasa. Seru Yun Long kagum. Setelah menyaksikan metode Lin Chen sebelumnya, dia tidak lagi terkejut. Ini, Dugu Yun terkejut. Kakek, ada apa? Apa yang terjadi? Jangan menakut-nakuti Xiao Xue. Dugu Xue terkejut karena reaksi Dugu Yun terlalu berlebihan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin tekanan waktu membuatnya sedikit tertekan, dan pendekatannya agak impulsif. Kata Dugu Yun, kembali tenang. Yan Chen itu memang luar biasa. Dia baru menyadari nilai waktu sekarang. Dia telah membuang begitu banyak waktu sebelumnya. Bukankah ini akibat dari perbuatannya sendiri? Dugu Sue mendengus. Iblis pedang itu juga terkejut dan berkata dengan serius, bahkan muridku yang tidak layak ini pun tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan 3 jenis batu spiritual yang berbeda secara bersamaan. Anak ini mengambil risiko yang terlalu besar. Memang, ketiga jenis batu olahan yang dipilih Yan Chen memiliki kualitas yang berbeda, dan pengendalian serta penanganan apinya harus sangat tepat. Ini seperti melakukan 3 hal sekaligus, yang tidak hanya membutuhkan ketahanan mental yang sangat tinggi, tetapi juga membutuhkan pengendalian intensitas api yang sangat terampil. Kesalahan sekecil apapun akan menghancurkan segalanya, dan bahkan seorang ahli pemurnian senjata tingkat 7 mungkin tidak mampu melakukannya. Yuan Cheng menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela napas, sepertinya dia ingin bertarung mati-matian, berharap menemukan terobosan, tetapi saya khawatir itu akan sangat sulit. Namun keberaniannya patut dikagumi. Namun, yang mengejutkan iblis pedang dan para pengikutnya, Lin Chen benar-benar berhasil. Gelombang. Ular api menari-nari di udara saat Lin Chen bergerak dengan kecepatan dan ketangkasan kilat. Kontrolnya atas panas tak tertandingi, mencapai tingkat keterampilan ilahi. Dia mampu memurnikan 3 jenis batu murni secara bersamaan tanpa satu pun yang meleset. Bagaimana ini mungkin? Iblis pedang itu tidak bisa duduk diam lagi.
Ini menakutkan. Kontrol Yan Chen atas tembakan senjata sungguh luar biasa. Yuan Cheng berkata sambil berkeringat dingin, yang lebih menakutkan lagi adalah Yan Chen masih bisa melakukan banyak hal sekaligus bahkan di bawah gangguan eksternal yang parah. Kondisi pikiran ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar seorang jenius. Hebat, kau benar-benar tidak mengecewakanku, seru Yunlong sambil tersenyum lebar. Sepertinya aku meremehkan kekuatannya. Yun Tong diam-diam berkeringat dingin, tak mampu menemukan kata-kata untuk menggambarkan Lin Chen. Luar biasa, mencapai level ini dalam keadaan yang begitu sulit sungguh jenius. Tak heran dia menghabiskan begitu banyak waktu, dia pasti telah berlatih berkali-kali dalam pikirannya. Tetapi bahkan dengan latihan mental yang mahir, eksekusi sebenarnya sama sekali tidak mudah. Hanya bisa dikatakan bahwa imajinasi dan kemampuannya berbanding lurus, dia memang berbakat. Dengan waktu yang cukup, begitu dia benar-benar matang, dia pasti akan menjadi seorang Grandmaster. Keraguan awal Yun Luotian terhadap Lin Chen berubah menjadi kekaguman yang mendalam. Sulit dipercaya, dia benar-benar melakukannya. Dugu Yun tampak tak percaya. Agar tidak memberi tekanan emosional pada cucu kesayangannya, Dugu Yun hanya bisa mengagumi dalam hati. Guqi dan Jianyan lolos lebih awal dan bisa tenang. Waktu hampir habis. Mereka yang seharusnya maju sudah maju, dan mereka yang seharusnya tersingkir sudah tersingkir. Sekarang hanya Yan Chen yang berjuang, dan dia mungkin tidak punya peluang. Jian Yan mencibir dengan angkuh. Hehe, keberuntungan kita telah berbalik, saatnya kita mendapatkan keberuntungan, bukan? Guqi tertawa sinis, sudah tak sabar melihat Lin Chen menderita kekalahan memalukan di depan umum. Waktu semakin habis, mengapa Yan Chen belum melakukan apapun? Apakah mereka berencana melakukan comeback lagi di menit-menit terakhir? Berkali-kali, aku melihat Yan Chen menghancurkan masa depannya sendiri dengan kesombongannya. Semua orang tampak cemas. Jika menghitung para ahli senjata yang sudah lolos kualifikasi dan yang sudah tereliminasi, hanya Lin Chen yang tersisa. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Bunuh, bunuh, bunuh. Satu demi satu, wajah berlumuran darah, meringis dengan ekspresi mengerikan, menggenggam pedang dan pisau, ekspresi mereka penuh kekerasan dan seperti hidup, menyerbu ke arah Lin Chen dengan niat membunuh. Ledakan. Kilat menyambar, bagaikan naga dan ular piton, membawa kekuatan dan amarah ilahi yang tak tertandingi, menghantam dengan keganasan yang luar biasa. Meskipun begitu, di tengah kekacauan, Lin Chen tetap tenang dan fokus. Bahkan di tengah neraka dan kobaran api, tak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Pola pikir semacam ini dikagumi oleh semua tokoh besar yang hadir. Ekspresi Lin Chen terfokus, tangannya bergerak lincah seperti ular, memanipulasi api kilin yang mendalam dengan mudah dan mengendalikan kekuatan kuali inti api. Dia memurnikan 3 kualitas batu yang berbeda menggunakan 3 lapisan api dengan kekuatan yang berbeda-beda, dengan cara yang teratur dan harmonis sempurna, tanpa ada kesan ketidaksesuaian. Ya, meskipun Lin Chen kurang berpengalaman dalam menempa senjata, tekniknya sangat halus dan penglihatannya luar biasa. Dengan bantuan kondisi pikiran, kesatuan langit dan manusia, ia mengendalikan panas dari besar ke kecil dengan keterampilan yang luar biasa, membuatnya tampak seperti seorang ahli pengrajin. Perlahan-lahan, 3 jenis batu olahan dengan kualitas berbeda secara bertahap membentuk pasta di bawah proses pemurnian Lin Chen. Kemudian menjalani proses pemurnian kedua untuk menghilangkan kotoran, sehingga menghasilkan hasil akhir yang jernih seperti kristal. Terakhir, badan pedang ditempa dengan menggabungkan tatahan pola senjata dengan perpaduan 3 elemen. Faktanya, dengan mencapai titik ini, kemampuan Lin Chen sudah berarti dia sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Minum, gelombang. Lengan Lin Chen bergetar hebat, momentumnya seperti naga yang sedang bertarung, dan kobaran api yang mengamuk menari-nari seperti ular, melonjak ke dalam kuali inti api. Di bawah peningkatan kuali inti api, kekuatan api kilin yang mendalam meningkat berkali-kali lipat. Kemudian, Lin Chen dengan cermat mengontrol panas, membiarkannya menembus lapis demi lapis selama proses pemurnian, sehingga semakin meningkatkan sifat-sifat batu yang telah dimurnikan. Meskipun kualitasnya berbeda, sifat-sifatnya serupa. Momen itu, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mendorong pasta logam itu menjadi satu di bawah pengaruh api. Pada saat yang sama, Lin Chen bereaksi dengan cepat, mengirimkan satu rune spiritual demi satu rune spiritual. Lin Chen telah berlatih ini berkali-kali dalam pikirannya, dan dengan kekayaan wawasan pemurnian senjata yang diwariskan kepadanya oleh tetua Tai, dia merasa seolah-olah mendapat bantuan ilahi. Setiap rune roh yang dimasukkan saling terhubung, membentuk siklus cerdas yang memperkuat atribut batu esensi. Kemudian, dengan berkah api esensi, pedang itu mulai terbentuk. Teknik yang begitu halus, terutama pengendalian panas dan penerapan pola-polanya. Sungguh luar biasa, tanpa bakat dan keterampilan yang cukup, akan sulit mencapai level ini. Dia jelas tidak kalah hebat dari para ahli senjata yang ada di sini. Tidak heran Xiaoqi dikalahkan olehnya. Seru Yuan Cheng, matanya menyala-nyala penuh semangat, dan dia bahkan ingin menjadikannya muridnya. Tidakkah kau merasa bahwa si kecil ini tampak agak familiar dengan cara dia menggunakan pola artefak? Iblis pedang mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran. Memang, teknik penggunaan pola-polanya sangat halus, tepat, dan tegas di setiap langkahnya, dan ada perasaan deja vu. Yuan Cheng sangat terkejut dan berkata dengan serius, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal.
Guru hebat menghasilkan murid hebat. Orang yang bisa mengajar jenius seperti itu pasti seorang Grandmaster. Yunlong juga merasa gembira, berseru dalam hati, brilian. Benar-benar brilian, ini benar-benar kuda hitam yang tangguh. Bahkan jika akhirnya memenangkan kejuaraan, itu tidak akan mengejutkan. Yuer, kau merahasiakannya begitu lama, kau benar-benar menemukan harta karun seperti ini. Sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan. Namun, penampilan anak kecil ini sungguh menakjubkan. Aku khawatir hal itu telah menarik perhatian tokoh-tokoh berpengaruh di panggung tinggi. Yuntong merasa terkejut sekaligus gembira. Melihat keindahannya, Dugu Yun tak kuasa menahan emosinya dan berseru sambil tersenyum. Indah. Jenius. Kakek, apa yang kakek katakan? Apa yang terjadi pada Yan Chen? Dugu Sue sangat cemas. Haha, jenius sekali. Tenang saja, lolos kualifikasi sama sekali bukan masalah. Dugu Yun tertawa terbahak-bahak, tetapi juga merasakan penyesalan yang mendalam, menghela napas dalam hati, sayang sekali gelombang jika Yan Chen benar-benar anak itu, betapa hebatnya itu. Tapi sepertinya aku terlalu optimis. Sehebat apapun bakat seseorang, tidak mungkin menguasai semua keterampilan dan mencapai kesempurnaan seperti itu. Yun Luotian merasakan penyesalan yang mendalam dan menggelengkan kepalanya, sambil menghela napas. Kemampuan Yan Chen dalam memurnikan senjata memang luar biasa, dan dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para ahli pemurnian senjata terkenal. Sayangnya, aturannya memang seperti ini, dan aku tidak bisa membuat pengecualian untukmu. Lagi pula, waktu semakin habis. Perlahan-lahan, ilusi dalam rangkaian tersebut secara bertahap memudar, menandakan bahwa batas waktu sebatang dupa akan segera berakhir. Apa yang terjadi? Di mana Yan Chen? Mungkinkah aku benar-benar tersingkir di babak pertama? Saya sangat menghargai dia. Saya selalu berharap dia bisa menambah keseruan kompetisi pembuatan senjata tahun ini. Akan sangat mengecewakan jika dia tersingkir begitu cepat. Para penonton di peron sangat cemas dan banyak yang berdiri. Sepertinya ini benar-benar tanpa harapan. Surga sedang menolongku. Ini adalah pembalasan. Guqi dan Jian Yan berseri-seri kegembiraan. Lin Chen, jantung Yun Yue berdebar kencang, dan dia sangat cemas. Lin Chen juga merasakan perubahan di ranah susunan dan merasakan sedikit tekanan. Dia berpikir dalam hati, sepertinya tenggat waktu semakin dekat. Aku perlu mempercepat prosesnya dan mencoba menyempurnakannya sekaligus. Fiuh. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, auranya berubah tajam. Semakin dekat dengan momen krusial, semakin ia tidak boleh lengah. Bagian 923. Waktu sangatlah penting. Tiba-tiba, suasana di seluruh arena menjadi hening. Semua orang menahan napas dan menatap lekat-lekat barisan yang memudar itu. Bahkan Sword Demon dan Yuan Cheng, beberapa tokoh tingkat Grandmaster, pun merasa agak gelisah. Waktu hampir habis, sepertinya tidak ada lagi peluang untuk beruntung. Ya, bahkan jika Yan Chen memiliki keberuntungan terbaik sekalipun, sudah saatnya semua keberuntungan itu habis, kan? Sangat disayangkan, saya menaruh harapan besar padanya, tetapi pada akhirnya dia menghancurkan kariernya sendiri. Kesombongan berujung pada kekalahan, mereka yang tidak mencari malapetaka tidak akan mati. Semua orang menggelengkan kepala, karena sudah kehilangan banyak harapan terhadap Lin Chen. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, Yuntong berdoa dalam hati, lebih cemas daripada siapapun. Jangan mengecewakanku. Yunlong tampak gugup, tetapi dia masih sangat percaya pada Lin Chen. Ini gawat, seru Dugu Yun. Apa? Tanya Dugu Sue segera. Dia masih agak kurang memenuhi standar, dan sepertinya waktu kita semakin menipis. Dugu Yun menghela napas. Dengan keahliannya dalam menempa senjata, seharusnya dia bisa lolos ke babak final kompetisi. Sayang sekali. Memang pantas kau dapatkan, kau sendiri yang menyebabkan ini. Dugu Sue mendengus, tetapi dalam hatinya ia masih diam-diam menyemangati Lin Chen, jika kau benar-benar seperti dia, kau tidak akan pernah gagal. Hah, gelombang sepertinya waktu masih belum mengizinkannya. Yun Luotian menghela napas pasrah, tetapi dia tetap membuat beberapa kompromi, dan kecepatan pembentukan segel tangan jelas melambat. Hehe, sepertinya timbangan kemenangan berpihak pada kita. Guqi tertawa puas. Ya, aku sudah tahu cara mempermalukannya. Wajah Jian Yan muram dan penuh kebencian. Sudah terlambat. Lin Chen tahu bahwa waktu sangat penting dan situasinya kritis. Awalnya dia ingin menempa senjata spiritual yang lebih sempurna, tetapi tampaknya waktu tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, Lin Chen melepaskan api dari kedua telapak tangannya, menciptakan gelombang kejut yang kuat di dalam kuali esensi api. Ya, kuali esensi api itu sendiri mengandung benih api esensi yang ampuh, yang berisi energi api esensi yang sangat kuat. Pada saat-saat terakhir yang krusial, Lin Chen mengaktifkan potensi kuali esensi api. Kobaran api yang dahsyat, seperti gelombang pasang yang luas dan ganas, berputar dan bergejolak di dalam kuali, memancarkan suhu tinggi yang mengerikan. Wus, wus, gelombang. Tangan Lin Chen bergerak cepat, membentuk pola spiritual dalam sekejap. Pola-pola ini kemudian dengan cepat dan terus-menerus disuntikkan ke dalam pedang, semuanya dalam satu gerakan yang mulus dan tegas, sekuat api yang berkobar. Sangat cepat. Iblis pedang dan para tetua kuat lainnya sangat khawatir. Pola rumit pada artefak itu sangat kompleks. Selama pembuatan artefak spiritual, seorang pemurni artefak tingkat 5 yang berkualifikasi dapat secara akurat memasukkan 5 atau 6 pola rumit dalam satu tarikan napas.
Penerapan pola artefak oleh Lin Chen bahkan lebih halus. Dalam sekejap mata, dia melepaskan 10 pola artefak dengan tegas, efisien, dan tepat. Dalam hal penerapan dan teknik pola artefak, dia cukup untuk benar-benar melampaui semua kontestan lain yang hadir. Ya, seiring meningkatnya kekuatan tembakan senjata, ukiran pola senjata juga harus ditingkatkan sesuai dengan itu, jika tidak, akan sulit untuk mengendalikan api, dan bahkan dapat merusak fondasi dan atribut senjata spiritual tersebut. Dapat dikatakan bahwa Lin Chen mengalami peningkatan yang sangat besar di bawah tekanan eksternal. Inilah kepribadian Lin Chen, dia tidak membiarkan dirinya berada dalam keadaan nyaman. Sebaliknya, dia menciptakan tekanan untuk dirinya sendiri, memaksa dirinya untuk proaktif dan meningkatkan diri dalam menghadapi tantangan berat. Teknikmu memang halus dan mahir, dan kendalimu atas panas juga telah meningkat pesat. Tapi sayangnya, aturan tetap aturan, dan di bawah pengawasan semua orang, aku tidak bisa membuat pengecualian untukmu. Yun Luotian menghela napas pasrah, telah sengaja memperlambat gerakan segel tangannya, tetapi tetap saja akan segera berakhir. Selesaikan, gelombang. Yun Luotian berteriak pelan, dan penghalang susunan itu menghilang. Saat ini, seluruh hadirin menahan napas, semua mata tertuju pada susunan tersebut. Momen. Hampir seketika setelah susunan itu dibubarkan, semburan api yang berkobar tiba-tiba, seperti naga yang melesat ke langit, menyapu udara dengan panas yang sangat intens dan meraung ke angkasa. Keluar dari tungku, Lin Chen mengayunkan tangannya dan dengan sekali sentakan, seberkas cahaya tajam, seperti senjata ilahi yang baru lahir, menerobos kobaran api dan melesat ke langit. Suara mendesing. Suara melengking dari sesuatu yang membelah udara itu seperti guntur, mengguncang seluruh arena. Momen selanjutnya. Lin Chen melambaikan tangannya, dan lintasan pedang itu berliku-liku. Cahaya pedang menembus udara, terbang lurus ke bawah, dan dia menggenggamnya erat-erat di tangannya. Dia mengangkat pedang itu tinggi ke langit, auranya memenuhi angkasa. Di bawah cahaya matahari terbenam, pedang itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Seluruh tempat itu kembali diselimuti keheningan yang mencekam, setenang kuburan, di mana Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Mereka semua tampak terpaku di tempat, ekspresi mereka kaku, tercengang, dan tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Ini, Yun Luotian tercengang, benar-benar terkejut. Hampir saja, Yun Tong sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Brilian, Yun Long tanpa sadar berdiri tegak, emosinya meluap. Dengan baik, Sword Demon dan Yuan Cheng saling memandang dengan terkejut, sama-sama takjub dengan gerakan terakhir Lin Chen. Luar biasa, benar-benar luar biasa, semangat ini, momentum ini, sebanding dengan anak itu. Dugu Yun juga sangat bersemangat. Dia, mata indah Dugu Sue melebar karena terkejut saat menatap sosok yang gagah dan bersemangat di hadapannya, terutama matanya yang tajam dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, ia merasakan rasa familiar yang luar biasa, membuatnya tercengang dan bingung, apakah ini hanya imajinasiku? Mengapa kita berdua begitu mirip dalam temperamen dan tingkah laku? Syukurlah, Yun Yue menggelengkan kepalanya tanpa daya, cara Anda melakukan sesuatu masih membuat orang cemas. Ini. Jian Yan dan Guqi saling bertukar pandangan kebingungan. Melihat Lin Chen yang gagah dan menjulang di hadapan mereka, ekspresi mereka sangat tidak nyaman, mereka telah dipermalukan sekali lagi. Ini keterlaluan. Mengapa pada saat-saat paling krusial, orang selalu mengalami frustrasi karena jatuh dari surga ke neraka? Sempurna, cantik. Langkah Yan Chen memang luar biasa. Pengalaman yang sangat mendebarkan, dia hampir membuatku terkena serangan jantung. Ketika semua orang tersadar, mereka sangat terkejut dan benar-benar syok. Dia jelas seorang raja, tetapi dia berpura-pura menjadi prajurit tingkat perunggu. Dari waktu ke waktu, api mereda, dan kedamaian kembali. Yun Luotian perlahan tersadar dan berseru, kita lolos. Mereka lolos kualifikasi. Seluruh stadion bergemuruh dengan sorak-sorai. Apa kau tidak merasakannya? Anak ini semakin menjijikkan semakin kau memandangnya. Jian Yan menggertakkan giginya karena benci. Dasar pamer, dia tidak akan sombong selamanya. Guqi sangat marah hingga menggertakkan giginya. Hening semuanya, Yun Luotian Wei mengumumkan dengan hikmat, meskipun selamat kepada semua peserta yang telah lolos kualifikasi bukan berarti maju ke tahap selanjutnya. Artefak spiritual yang kalian buat masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Aku mendengarnya. Lin Chen dan yang lainnya sudah berada di tempat masing-masing. Segera setelah itu, dimulai dari Guqi, Yun Luotian kemudian mengidentifikasi mereka secara berurutan. Luar biasa, ini adalah artefak spiritual kelas atas, dengan total 182 rune spiritual yang tertanam. Atributnya sangat hebat, selamat atas kenaikan pangkatmu, puji Yun Luotian sambil tersenyum. Selanjutnya, Sword Flame. Yun Luotian dengan saksama memeriksa barang tersebut dan memuji, kualitas terbaik, dengan total 183 pola spiritual yang tertanam di dalamnya. Atribut yang luar biasa, selamat atas kenaikan pangkatmu. Memiliki satu rune spiritual lebih banyak daripada aku. Guqi mengerutkan kening, sedikit kesal. Guqi dan Jian Yan memang jauh lebih unggul dari yang lain, mereka seimbang. Iya, hanya butuh waktu setengah batang dupa untuk memurnikan senjata spiritual tingkat tinggi. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan, senjata tingkat Suan pasti tidak akan tercipta.
Kudengar dalam kompetisi penyempurnaan senjata terakhir, kakak senior Jianyan sedikit lebih unggul. Namun, 5 tahun kemudian, hasilnya tidak pasti. Lagi pula, kedua belah pihak mungkin menahan kekuatan mereka. Tentu saja, Yan Chen, kuda hitam, juga memiliki peluang bagus. Semua orang membicarakannya dengan penuh minat, tanpa pernah meragukan kemampuan Guqi dan Jian Yan dalam menempa senjata. Kualitas terbaik, dengan total 160 pola semangat yang tertanam, dan atribut di atas rata-rata. Selamat atas kenaikan pangkat Anda. Kualitas terbaik, dengan total 175 pola semangat yang tertanam, atribut yang sangat baik, selamat atas kemajuan Anda. Kualitas menengah, dengan total 98 pola roh yang tertanam, atribut yang sangat baik, selamat atas kenaikan pangkat Anda. Yun Luotian memeriksa mereka satu persatu, dan dengan kekuatan Yun Luotian sebagai ahli senjata tingkat 9, keahliannya benar-benar memadai. Kualitas rendah, pola tautan spiritual salah, tidak memenuhi syarat. Yun Luotian merenung. Ia gelombang, wajah ahli senjata itu pucat pasi. Ia baru saja lolos kualifikasi sedikit lebih awal dari Lin Chen, dan ia cukup ragu-ragu. Ia hanya ingin mencoba peruntungannya, tetapi tampaknya ia tetap tidak bisa lolos dari pengawasan ketat Yun Luotian. Secara total, hanya 15 ahli penyempurnaan senjata yang berhasil naik ke level berikutnya. Akhirnya, tibalah giliran Lin Chen. Akhirnya tiba giliran Yan Chen. Bagaimana menurutmu? Masih agak tidak pasti. Saya selalu merasa bahwa kesuksesan Yan Chen dalam setiap tantangan sangat bergantung pada keberuntungan. Tapi bagaimana mungkin keberuntungan seseorang selalu sebaik itu? Para penonton bergumam di antara mereka sendiri. Meskipun gerakan terakhir Lin Chen tetap menakjubkan, mereka masih memiliki keraguan. Yun Luotian juga sangat penasaran. Dia dengan saksama memeriksa senjata spiritual yang dibuat Lin Chen dan mengerutkan kening, berkata, meskipun bentuk pedangnya agak kasar, itu hampir mencapai tingkat senjata spiritual kelas menengah. Senjata spiritual kelas menengah, itu tidak buruk. Ini cukup bagus, tetapi dengan tingkat keahlian seperti ini, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkan seorang ahli penyempurna senjata. Iya, meskipun Yan Chen berhasil maju, hal itu juga mengungkap sebuah masalah, Yan Chen kurang berpengalaman dalam menempa senjata, yang merupakan kelemahan fatal. Seberapapun canggihnya tekniknya, itu tidak dapat menutupi kekurangan tersebut. Seandainya Yan Chen memiliki beberapa tahun lagi untuk berkembang, saya jamin dia bisa melampaui semua ahli penyempurna senjata yang ada. Sayang sekali dia terlalu impulsif. Semua orang menggelengkan kepala, tidak terkejut. Tiba-tiba, Yun Luotian kemudian menambahkan dengan mengejutkan, meskipun tingkatannya menengah, ia memiliki total 389 pola roh, yang membuat atributnya unggul. Selamat atas kenaikan tingkatmu. Apa? 389 rune roh. Apa aku yakin tidak salah dengar? Memang agak tak terduga, tapi Yan Chen menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu, mungkin mengerahkan banyak usaha ke dalam rune spiritual, jadi itu bisa dimengerti. Semua orang menghela napas tak percaya, bahkan Guqi dan kelompoknya hanya sedikit terkejut. Dengan waktu yang cukup, mereka pun bisa melakukannya, dan mungkin bahkan lebih baik daripada Lin Chen. Yunlong dan tetua yang berkuasa di mimbar tinggi itu benar-benar terkejut, mereka adalah satu-satunya yang hadir yang dapat melihatnya dengan sangat jelas. Ya, dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, seorang ahli penyempurna senjata yang terampil memang dapat memasukkan ratusan pola senjata. Namun Lin Chen berbeda, menjelang akhir, ia berhasil mencatat hampir 400 rune spiritual dalam waktu singkat. Tekniknya luar biasa dan ketepatannya sempurna, yang benar-benar menakutkan. Dia benar-benar makhluk ilahi, seru Du Guyun dengan takjub. Apa yang istimewa dari itu? Tidak mengherankan jika begitu banyak pola roh dapat direkam setelah menghabiskan begitu banyak waktu, kata Du Guxue dengan nada meremehkan. Xiao Xue, kau mungkin telah mengabaikan sesuatu. Rune spiritual yang diukir Yan Chen hanya membutuhkan 1/10 dari waktu yang dibutuhkan Yan Chen. Kata Du Guyun sambil berkeringat deras. 1/10. Wajah Du Guxue Jiao tampak tercengang, matanya terbuka lebar seperti lonceng tembaga, sangat terkejut. Bagian 924. 16 kontestan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian orang bahagia sementara sebagian lainnya sedih. Baiklah, babak eliminasi pertama telah berakhir. Selamat kepada semua kontestan yang lolos, kata Yun Luotian dengan suara berat. Tentu saja, mereka yang tidak lolos jangan berkecil hati. Saya harap kalian akan menampilkan performa yang lebih baik lagi di kompetisi penempaan senjata akbar berikutnya. Babak pertama akhirnya usai. Jika babak pertama kompetisi ini sangat menegangkan, babak-babak selanjutnya pasti akan lebih seru lagi. Aku sangat menantikannya. Babak kedua adalah turnamen catur, jadi ini benar-benar akan menjadi kontes kekuatan 1 lawan 1. Setiap pertandingan akan sangat menarik. Tapi aku lebih bersemangat lagi tentang Yan Chen. Aku penasaran siapa lawannya di babak kedua. Suasana di luar tempat acara sangat meriah dan penuh antisipasi. Gelombang, Yun Luotian bercanda, sepertinya semua orang ingin segera memulai, jadi aku tidak akan membuat kalian penasaran lebih lama lagi. Babak kedua ini adalah pertandingan catur, yang akan berupa kontes 1 lawan 1 yang dilakukan dengan undian acak. Jika tidak ada keberatan, semua peserta yang lolos dapat maju untuk melakukan undian secara bergiliran. Itu saja.
Yun Luotian mengeluarkan sebuah tabung bambu di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, di sini ada 16 batang bambu. Setiap batang memiliki nomor. Mereka yang mendapatkan nomor yang sama akan menjadi satu kelompok. Urutan kompetisinya adalah dari nomor terendah hingga tertinggi. Kalian boleh maju dan mengambil batang bambu kalian terlebih dahulu. Yan Chen, sebaiknya kau jangan sampai bertemu denganku di ronde kedua, atau aku akan membuatmu menderita kematian yang mengerikan. Jian Yan mengambil undian pertama lalu bersembunyi, nomor pastinya tidak diketahui. Selanjutnya, semua ahli penyempurnaan senjata terkenal, termasuk Guqi, adalah orang pertama yang melakukan pengundian, dan mereka semua merahasiakannya. Lin Chen tetap tenang dan tidak terburu-buru. Dia adalah orang terakhir yang melangkah maju, mengambil undian terakhir, dan meliriknya sekilas, nomor 8. Tidak buruk, ini nomor keberuntungan. Baiklah, semuanya sudah selesai diundi. Yun Luotian merenung, karena babak pertama kompetisi telah menghabiskan banyak energi kalian, demi keadilan, kalian bisa beristirahat selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan dupa. Lembah kami juga telah menyediakan ruang VIP untuk semua peserta yang lolos ke babak selanjutnya. Gelombang sepertinya aku harus menanggung ini selama setengah batang dupa lagi. Tidak apa-apa, setelah semua kontestan tingkat lanjut pulih, pertandingan selanjutnya pasti akan lebih seru. Baguslah, Yan Chen hampir membuatku terkena serangan jantung di babak eliminasi pertama. Sekarang aku bisa istirahat. Sambil bersantai, mereka mengobrol tentang berbagai hal, membahas berbagai kontestan yang telah lolos ke babak selanjutnya. Setelah itu, Lin Chen dan yang lainnya meninggalkan tempat kejadian. Jian Yan, entah disengaja atau tidak, menyusul Lin Chen dan berkata dengan senyum jahat, "Nak, kau dapat nomor berapa? Kalau aku, berarti aku yang paling buruk. Aku mendapat undian yang sangat menguntungkan, ini sangat beruntung." Lin Chen tersenyum tipis sebagai tanggapan. Undian beruntung. Aku dapat nomor 8, itu angka yang benar-benar membawa keberuntungan. Goda Jian Yan. Nomor 8. Selamat, itu undian yang bagus. Lin Chen tersenyum misterius. Secara kebetulan, Lin Chen mendapat nomor 8, dan dia tidak menyangka harus menghadapi Jian Yan di babak kedua. Untungnya, aku dapat nomor 3. Aku penasaran siapa orang sial yang akan berada di kelompok yang sama denganku. Guqi sengaja meninggikan suaranya. Dengan keahliannya dalam menyempurnakan senjata, dia tidak pernah takut pada siapapun kecuali Jian Yan. Pada saat yang sama, saat Lin Chen dan yang lainnya hendak pergi, Du Guyun tiba-tiba mengerutkan kening. Gadis kecil ini masih belum bisa mengendalikan emosinya. Tapi tidak apa-apa, lebih baik kita mencari tahu lebih banyak tentang anak itu dulu. Di luar lokasi acara. Ini adalah area VIP yang istimewa, dan Burning Cloud Valley telah membuat pengaturan yang layak untuk toilet bagi setiap kontestan yang telah lolos ke babak selanjutnya. Ruang santai itu tidak hanya menyediakan makanan lezat dan minuman hangat, tetapi juga berbagai macam bahan kerajinan tangan secara gratis. Lin Chen memasuki ruang istirahat, segera duduk bersila, dan mulai mencerna pengalaman dari ronde pertama pemurnian senjata. Ya, pada babak pertama kompetisi, meskipun Lin Chen tampil sangat baik, ia memiliki banyak kekurangan. Misalnya, pengalamannya dalam pembuatan senjata merupakan kelemahan utama. Karena kurangnya pengalaman dalam pembuatan senjata dan sedikit pengetahuan tentang berbagai jenis batu, bahan-bahan yang disediakan selama kompetisi membuat mereka kebingungan, sehingga mereka membuang banyak waktu untuk berpikir selama babak pertama pertandingan eliminasi. View gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali putaran pertama penempaan senjata, lalu berlatih lebih lanjut, mencari kekurangan dan memperbaikinya. Segera, terdengar ketukan di pintu. Lin Chen tiba-tiba tersadar dari lamunannya, dan merasa sangat tidak senang. Ia mendengus dalam hati, ini benar-benar tak ada habisnya. Aku hanya punya waktu setengah batang dupa untuk beristirahat, dan mereka bahkan tidak membiarkanku tenang sejenak. Awalnya Lin Chen tidak ingin menanggapi, tetapi ketukan itu semakin lama semakin keras. Siapa itu? Apa orang tidak bisa menikmati ketenangan? Lin Chen berkata dengan nada tidak ramah, lalu mulai berjalan mendekat. Ketua kelompok itu membuka pintu ruang tunggu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sesosok cantik muncul di pandangan Lin Chen. Du Gusue. Lin Chen terkejut. Dasar iblis kecil, kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Du Gusue mendengus dan langsung masuk. Lin Chen selalu merasa kepribadian Du Gusue yang agak keras kepala dan berubah-ubah itu merepotkan, jadi dia pura-pura bingung dan bertanya, "Tidak. Itu tidak benar. Siapa nama nona muda ini? Sepertinya kita tidak saling kenal." "Iya. Tidak familiar." Du Gusue tersenyum licik. Tiba-tiba, memanfaatkan kelengahan Lin Chen sesaat, Du Gusue melesat ke pelukan Lin Chen. Lin Chen benar-benar tercengang, sangat bingung. "Lihat, tebakanku benar, kan?" kata Du Gusue sambil tersenyum nakal. "Hehe gelombang Lin Chen, kau tidak bisa menyembunyikannya dari nenekmu. Jika kau benar-benar tidak mengenaliku, kau pasti akan secara refleks menghindariku. Tapi kau tidak melakukannya, kau hanya tampak sedikit malu, yang berarti kau sedikit merasa bersalah tentang identitasku." Tajam. Lin Chen merasa tak berdaya, sungguh mustahil untuk menangkis pikiran seorang wanita. Namun Lin Chen tetap menolak mengakuinya, mendorong Du Gusue menjauh dengan satu tangan dan bercanda berkata, "Hehe, kau benar-benar salah paham. Wanita cantik sepertimu yang menyerahkan diri ke pelukanku, aku yakin tidak ada pria yang akan menolak."
Kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Dugu Sue cemberut dan berkata dengan genit, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, dan aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Masalahnya adalah, aku benar-benar tidak mengenalmu, kata Lin Chen dengan polos. Kau, Dugu Sue sangat marah hingga ia meneteskan air mata, terisak-isak seperti anak kecil yang terluka dengan wajah penuh kesedihan, bajingan. Saat aku mendengar kabar kematianmu, aku menangisimu setiap hari. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, tetapi kau bahkan menyembunyikan identitasmu dariku. Tahukah kau betapa hancur hati dan teraniayanya aku? Bahkan jika kau hanya berbohong padaku, itu sudah cukup. Mengapa kau harus begitu kejam hingga menghancurkan harapanku? Aku, Lin Chen terjebak dalam dilema, ketakutan terbesarnya adalah melihat seorang wanita menangis di depannya. Namun, Lin Chen telah membuat terlalu banyak musuh, jadi mengungkapkan identitasnya benar-benar tidak disarankan. Jika tidak, jika Dugu Sue secara impulsif mengungkapkan identitasnya di acara pemurnian senjata, itu akan menjadi masalah besar. Itu juga yang kupikirkan. Lin Chen mengeraskan hatinya dan menghela napas, aku tidak pandai menipu orang. Aku mungkin akan mengecewakanmu, tapi aku benar-benar bukan orang yang kau cari. Silakan pergi, aku masih perlu mempersiapkan diri untuk babak kedua kompetisi. Tolong jangan ganggu meditasiku. Kau bajingan besar. Aku membencimu. Dugu Sue menghentakkan kakinya karena marah dan berlari keluar sambil menangis. Xiao Xue, maafkan aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Ini demi kebaikanmu, dan juga demi kebaikanku sendiri. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali ke paviliun penjinakan hewan setelah festival penempaan senjata. Lin Chen menghela napas pasrah. Waktu yang lama. Setelah menghabiskan setengah batang dupa, Lin Chen dan semua kontestan lain yang lolos ke babak selanjutnya kembali ke tempat acara dengan kepala tegak. Ini dia, babak kedua kompetisi akhirnya akan segera dimulai. Meskipun hanya waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, rasanya seperti selamanya bagiku. Undian seperti apa yang didapat Yan Chen? Siapa yang akan dihadapinya di babak kedua? Sulit untuk mengatakannya, selalu ada hal mencurigakan yang terjadi di turnamen pemurnian senjata sebelumnya. Biasanya, babak kedua kompetisi adalah pertandingan antara yang kuat dan yang lemah. Yan Chen seharusnya berada di kelompok yang lebih lemah. Aku penasaran dengan ahli pemurnian senjata mana dia akan dipasangkan. Suasana di lapangan kembali riuh, dengan sorak-sorai yang naik dan turun. Karena turnamen ini menggunakan format round robin, tidak ada yang ingin bertemu lawan berperingkat tinggi. Lin Chen mendapat nomor undian 8, yang berarti dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan juga dapat mengamati kekuatan setiap lawan secara lebih langsung. Hal ini akan sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk babak final kejuaraan. Setelah Lin Chen kembali ke kompetisi, Dugu Sue juga berlari kembali dengan mata merah. Apa yang terjadi? Siapa yang menindas cucu kesayanganku? Beritahu kakek, dan aku akan memberinya pelajaran. Tanya Dugu Yun sambil tersenyum. Jangan dibahas lagi, aku sangat membenci pria itu. Kata Dugu Sue dengan marah. Apa, kau pergi menemui Yan Chen secara pribadi? Kebaikan. Bagaimana situasinya? Pria ini sengaja menyembunyikan sesuatu dariku, dia bahkan berbohong padaku. Aku sangat membencinya. Mungkin kau benar-benar salah sangka. Dugu Yun menghela napas pelan. Meskipun kakek juga berharap itu dia, sejauh yang kakek tahu, dia tidak pernah menunjukkan bakat dalam pembuatan senjata, apalagi bakat luar biasa seperti itu, yang cukup untuk menyaingi seorang ahli pembuat senjata. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Wajah Dugu Sue tampak muram, tetapi matanya tetap tertuju pada Lin Chen di kejauhan. Saat ini juga, Yun Luotian telah menunggu di arena untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Lin Chen dan yang lainnya kembali ke arena, Yun Luotian berkata sambil tersenyum, sepertinya semua orang dalam kondisi baik. Kalau begitu, jangan membuat penonton menunggu terlalu lama. Kata-kata itu berjatuhan. Yun Luotian melambaikan tangannya, dan sebuah kuali besar yang dibuat dengan sangat indah mendarat dengan berat di tanah. Aura misterius dan mendalam perlahan menyebar, menggugah hati dan pikiran semua orang yang melihatnya. Ini adalah harta karun lembah kita, kuali awan berkobar, yang akan digunakan di babak kedua kompetisi. Kata Yun Luotian. Kuali awan yang berkobar benar-benar merupakan harta karun yang menjaga lembah ini. Kuali ini sangat bagus, kualitasnya bahkan melampaui tingkat Xuan. Justru karena kuali awan membara ini sangat kuat, ia sangat sulit dikendalikan. Babak kompetisi catur ini tampaknya bukan perkara mudah. Burning Cloud Valley bahkan telah mengeluarkan kuali penekan lembah. Mungkinkah itu hadiah untuk pemenang terakhir? Saya penasaran, mereka hanya menyediakan satu tripod, padahal permainannya dimainkan dua orang. Trik apa yang coba mereka lakukan? Kekuatan kuali awan membara ini sangat besar sehingga tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menggunakannya. Semua orang memandang dengan takjub. Kuali ini sungguh luar biasa. Lin Chen takjub, kualitasnya bahkan lebih unggul daripada kuali Xuan Huang. Karena itu, Lin Chen sangat penasaran dengan aturan kompetisinya. Bagian 925. Semua kontestan yang melaju ke babak selanjutnya mengetahui nomor masing-masing, tetapi mereka tidak tahu siapa lawan mereka, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan sedikit gugup. Bahkan kedelapan ahli senjata terkenal itu pun dipenuhi rasa cemas. Lagi pula, kekuatan mereka seimbang, dan mereka tentu saja tidak ingin terlibat dalam pertempuran sengit antara pihak yang setara.
Yun Luotian berkata dengan sungguh-sungguh, babak kedua kompetisi ini berbeda dari acara pemurnian senjata sebelumnya. Ini disebut, satu kuali menentukan nasib. Aturannya adalah dua orang akan berbagi satu kuali dan memurnikan senjata spiritual minimal tingkat roh. Bahan-bahannya masih akan disediakan secara gratis oleh lembah kita. Tidak ada batas waktu. Siapapun yang memurnikan senjata spiritual terlebih dahulu akan menang. Setelah jeda, Yun Luotian dengan sungguh-sungguh mengingatkan, tentu saja, selama permainan, kalian boleh saling mengganggu, tetapi kalian tidak boleh menggunakan kekuatan atau senjata tersembunyi. Semuanya harus berdasarkan kemampuan penyempurnaan senjata kalian. Berbagi satu kuali, itu menarik. Setiap ronde akan menjadi kompetisi yang sengit. Iya, siapapun yang menguasai kuali awan berkobar akan menang. Jika tidak ada kecurangan di babak pengundian kedua, peluang terjadinya bentrokan antara dua raksasa sangat tinggi. Itu tidak adil. Para kontestan yang lolos ke babak kedua semuanya tangguh. Terutama Yan Chen, yang kurasa tak seorang pun dari para ahli senjata terkenal akan berani meremehkannya. Aku penasaran, nomor berapa yang diundi Yan Chen? Dan siapa lawannya? Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi, para hadirin dengan penuh antusias menantikan acara tersebut. Meskipun Guqi dan Jian Yan selalu keras kepala, mereka belum menyadari kekuatan Lin Chen yang sebenarnya. Di babak kedua kompetisi, mereka benar-benar tidak ingin bersaing melawan Lin Chen. Tak satu pun dari para kontestan yang hadir ingin menghadapi Lin Chen, lawan yang tidak dikenal namun tangguh, di babak kedua. Namun, Lin Chen tetap tenang dan terkendali. Ia mendapat nomor undian 8, yang menempatkannya di babak terakhir, artinya ia dapat dengan santai menikmati pertandingan catur yang seru dan mendapatkan pengalaman dalam pembuatan senjata dengan mengamati pertandingan tersebut. Baiklah, jika tidak ada keberatan, babak pertama akan dimulai. Kontestan yang mendapat nomor undian 1, silakan maju, umumkan Yun Luotian dengan lantang. Itu saja. Seorang pemuda yang mengenakan jubah panjang bermotif emas, memancarkan aura luar biasa, melangkah keluar dan dengan angkuh berteriak, siapa yang bisa menandingiku? Pendatang baru itu tak lain adalah Jin Wuzi, putra sulung Jin Yuan, tetua agung pavilion 9 bintang di alam berkabut. Jin Wuzi menguasai api emas merah, atribut yang sangat dominan yang mencapai kekuatan api mendalam. Selain itu, tingkat kultivasinya juga cukup tinggi, mendekati tahap kedua dari alam inti emas. Tangan sang alkemis, gagak emas. Aku dengar orang ini sangat peka terhadap logam, sangat terampil dalam membuat berbagai macam alat, dan terkenal karena kecepatannya. Keahliannya dalam mengendalikan api emas merah sungguh luar biasa. Meskipun ia hanya memiliki kekuatan seorang ahli senjata tingkat 4, potensinya sangat besar, dan ia memiliki kemampuan yang kuat untuk mencapai terobosan. Ia sangat mungkin mencapai terobosan di bawah tekanan eksternal. Tidak peduli ahli senjata terkenal manapun dia, dalam duel 1 lawan 1, tidak ada yang akan mudah mengalahkan Jin Wuzi. Iya, semuanya tergantung pada siapa yang kurang beruntung. Para hadirin mendiskusikan hal itu dan memuji Jin Wuzi. Saat semua orang bertanya-tanya, Yunyu tiba-tiba melangkah keluar. Ini kakak senior Yunyu. Aku dengar kakak senior Yunyu baru-baru ini berhasil melewati cobaan dan telah naik ke alam inti emas. Terlebih lagi, kakak senior Yunyu memiliki bakat luar biasa dalam pembuatan senjata dan telah mencapai kekuatan pembuat senjata tingkat 4. Karena kemajuan kultivasinya yang signifikan, ditambah dengan penampilannya yang luar biasa di babak kedua, dan sebagai tuan rumah, diperkirakan tingkat pembuatan senjata kakak senior Yunyu akan jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Api merah tua yang dikendalikan oleh Jin Wuzi memiliki kekuatan maskulin dan sangat mendominasi. Sebaliknya, api biru yang dikendalikan oleh Yunyu lebih feminin. Mari kita lihat apakah pertarungan kecerdasan ini akan dimenangkan dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelembutan, atau dengan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Suasana di luar arena dipenuhi dengan antisipasi akan pertarungan kekuatan dan ketelitian ini. Yuer, jangan mengecewakan ayahmu, pikir Yunlong dalam hati. Dia sangat puas dengan penampilan putrinya baru-baru ini. Terlebih lagi, Yun Yue cukup familiar dengan kuali awan berapi, yang memberinya keuntungan tertentu. Lin Chen sedikit terkejut, karena dia belum pernah melihat kemampuan Yun Yue dalam pembuatan senjata, dan dia cukup penasaran. Aku tidak menyangka itu adalah adik muda Yunyu. Jin Wuzi tersenyum tipis dan berpikir, ini menyangkut reputasi sekte kita, jadi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Jika aku bersikap tidak sopan, mohon maafkan aku. Iya, tolong jelaskan padaku, kakak senior, kata Yun Yue dingin. Yun Luotian juga merasa agak malu. Dari sudut pandang lembah awan terbakar, Yun Luotian tidak ingin Yun Yue bertemu dengan Jin Wuzi, lawan yang tangguh, karena Yun Yue akan berada dalam posisi yang sangat bully karena keterbatasan atribut tembakan senjatanya. Baiklah, jika kedua belah pihak tidak keberatan, permainan akan resmi dimulai. Kata Yun Luotian dengan sungguh-sungguh, tidak ada batas waktu. Siapapun yang menempa senjata spiritual terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Kata-kata itu bahkan belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Dengan aura yang mengesankan, Jin Wuzi langsung mengaktifkan api emas merahnya, mengambil inisiatif. Semburan api emas cemerlang yang kuat dan mendominasi menyembur ke dalam kuali awan yang membara. Kuali awan pembakar sangatlah kuat. Saat diaktifkan oleh api emas merah, kekuatannya meningkat secara dramatis. Panas yang dipancarkannya menghanguskan seluruh ruang hampa, membuatnya tampak seperti ilusi. Sungguh tembakan senjata yang dahsyat. Lin Chen terkejut,
apalagi dengan penguatan dari kuali awan pembakar, kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Namun, hal terpenting dalam memurnikan senjata adalah mengendalikan panasnya. Meskipun Jin Wuzi tiba lebih dulu dan memanfaatkan kesempatan itu, kekuatan kuali awan pembakar terlalu besar, sehingga sulit untuk memurnikan batu esensi. Mereka yang baru saja melewati rintangan mudah dikalahkan. Yunlong menggelengkan kepalanya dalam hati, tidak terlalu optimis tentang Jin Wuzi. Yun Yue tetap tenang, menghadapi tembakan senjata yang begitu kuat dan mendominasi, menyerang sekarang jelas akan merugikan. Dia hanya bisa mengamati situasi dan mencari celah. Hehe, jika adik Yun Yu tidak bergerak, maka kakak ini akan menyerang duluan. Jin Wuzi tersenyum puas dan menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengambil sepotong batu esensi hitam. Batu hitam yang telah dimurnikan itu sangat keras, jadi sepertinya Jin Wuzi cukup cerdas. Mengetahui bahwa api dalam artefak itu sangat kuat, pertimbangan utama dalam memilih batu adalah kekerasannya. Dan gelar alkemis memang pantas disandang. Dan ternyata ada di sana. Telapak tangan Jin Wuzi dipenuhi api emas merah tua saat dia memurnikan batu esensi hitam. Dia tidak terburu-buru melemparkannya ke dalam kuali awan membara untuk dimurnikan, tetapi malah memanaskannya terlebih dahulu untuk memperkuat sifat-sifat batu esensi hitam tersebut. Ketika saatnya tepat, Jin Wuzi melepaskan serangan telapak tangan. Dor, gelombang. Satu pukulan telapak tangan demi satu pukulan mendarat dengan keras di kuali awan yang terbakar. Di bawah serangan telapak tangan yang begitu dahsyat, api di dalam kuali awan membara justru bergerak lebih dekat ke tepi luar, mengurangi kekuatan api sampai batas tertentu, sebuah manuver yang sangat cerdas. Dengan cara ini, Jin Wuzi tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan tembakan senjata, tetapi juga memblokir serangan api dari luar. Dengan sifat yin yang dari api biru yang dikendalikan oleh Yun Yu, sangat sulit untuk menembus pertahanan dalam keadaan seperti ini, dan dia hanya bisa menghindari serangan tajamnya. Sebagai seorang alkemis, kekuatan Jin Wuzi tidak boleh diremehkan. Tangannya, seolah terbuat dari emas, menyala dengan api keemasan yang cemerlang, menggemakan api di dalam kuali awan yang membara, memurnikan batu esensi hitam lapis demi lapis. Reputasi ini memang pantas disandang, tangan-tangan ahli alkimia ini sungguh luar biasa. Api emas merah tua sudah kuat dan mendominasi sejak awal, dan dengan penguatan dari kuali awan pembakar, kekuatannya menjadi lebih dahsyat lagi, seperti harimau bersayap. Sepertinya akan sangat sulit bagi kakak senior Yun Yu untuk menembusnya. Iya, bahkan jika kakak senior Yun Yu yang bergerak duluan, kekuatan api emas merah akan menimbulkan rintangan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, kakak senior Yun Yu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sepertinya dalam pertandingan ini, kita hanya bisa menikmati Jin Wuzi memainkan permainannya sendiri. Semua orang menghela napas dan menggelengkan kepala, yang jelas menunjukkan bahwa Yun Yue berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seluruh lembah awan terbakar tampak sedih dan putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa, sebagai tuan rumah, mereka akan tersingkir di babak pertama kompetisi. Dan mereka hanya bisa menyaksikan penampilan orang lain, tanpa mampu memberikan perlawanan. Sebaliknya, Yunlong tetap tenang, penuh percaya diri dengan kemampuan putrinya. Yun Yue tetap tak bergerak, matanya yang tajam tampak berkilauan seperti percikan api saat ia dengan cermat mengamati perubahan api di dalam kuali awan yang membara. Ia merenung dalam hati, api emas merah sangat kuat, dan kuali awan yang membara semakin memperkuat kekuatannya. Namun, jika apinya terlalu intens, efeknya akan kontraproduktif, membuatnya sangat rentan runtuh dan berpotensi tidak memberi ruang untuk kesalahan. Apa yang dipikirkan Yun Yu persis sama dengan apa yang dipikirkan Lin Chen. Meskipun Jin Wuzi unggul dalam hal momentum, terasa bahwa kekuatan kuali awan berapi semakin meningkat, bukan menurun. Jin Wuzi sangat menyadari hal ini, jadi dia harus terus-menerus menggunakan metode agresif untuk mengekang kekuatan kuali awan yang membara. Jika tidak, api bisa dengan mudah lepas kendali. Satu-satunya cara adalah menempa artefak magis secepat mungkin selagi panasnya masih terkendali. Metode pemurnian Jin Wuzi terkenal karena kecepatannya. Sambil memurnikan batu esensi hitam, ia juga memilih dua batu esensi keras lainnya dan memasukkannya ke dalam kuali awan berapi untuk dimurnikan. Dengan cara ini, kekuatan api dapat disebarkan, dan kecepatan pemurnian ketiganya juga dapat ditingkatkan. Selain itu, Jin Wuzi dibuat dengan sangat hati-hati, dan apa yang dia sempurnakan seharusnya adalah perisai tingkat spiritual, yang dapat memastikan kualitas dan kekuatan batu yang disempurnakan serta menahan dampak tembakan senjata yang semakin kuat. Jenius, tak heran kau seorang alkemis. Jin Wuzi tidak hanya memiliki kendali yang sangat baik atas panas, tetapi juga memurnikan batu esensi dengan sangat cepat, sehingga dia dapat menempa senjata spiritual sebelum api menjadi tidak terkendali. Jika tren ini berlanjut, saya khawatir kakak senior Yun Yu hanya akan bisa menyaksikan tanpa daya saat lawannya menang. Iya, kekuatan api di kuali awan yang membara memang terlalu kuat. Bahkan jika bisa diganggu, akan sulit bagi kakak senior Yun Yu untuk menembus pertahanan api emas merah. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela napas, merasa kasihan pada Yun Yue, sang pembawa acara yang cantik. Dia tersingkir bahkan sebelum sempat berkompetisi, itu adalah kekalahan yang benar-benar menghancurkan. Meskipun begitu, Yun Yu tetap tenang. Bahkan rencana yang paling teliti pun bisa memiliki kekurangan, dan Jin Wuzi pasti akan mengungkapkan kelemahannya cepat atau lambat. Yun Yue terkadang tidak bergerak sama sekali, atau dia langsung mengenai sasaran dengan satu serangan. Mata emas Lin Chen sangat tajam.
Dalam keadaan menyatu dengan langit dan manusia, dia dapat melihat perubahan kekuatan tembakan senjata dan teknik pemurnian Jin Wuzi. Itu benar. Kemampuan Jin Wuzi dalam menyempurnakan senjata memang sangat kuat, dan dia sangat berhati-hati, tetapi dia terlalu tajam. Dengan kekuatan kuali awan membara, semakin kuat tembakan senjata, semakin sulit untuk dikendalikan. Lin Chen sudah samar-samar merasakan bahwa api di dalam kuali awan yang membara menunjukkan tanda-tanda akan lepas kendali. Dia bahkan telah mengidentifikasi kelemahan fatal, sekarang terserah Yun Yue untuk mencari cara mengeksploitasinya. Jin Wuzi juga merasakan perubahan di kuali awan api dan mulai merasakan tekanan. Untungnya, proses pemurnian berjalan lancar, dan perisai spiritual telah terbentuk. Selanjutnya adalah pengukiran pola artefak. Jika pola senjata digunakan dengan benar, pola tersebut dapat meredam dampak tembakan senjata dan meningkatkan kekuatan perisai spiritual, sehingga sangat meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, hal ini juga mengungkap kelemahan, karena ketika panas meningkat, gagak emas harus memanfaatkan pola pada wadah tersebut dengan sempurna sambil meredam dampak panas, yang jelas merupakan gangguan. Satu langkah salah dan semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Bagian 926. 1, 2, 3. Teknik Jin Wuzi telah disempurnakan, dan dia dengan terampil memasukkan setiap pola artefak ke dalamnya. Apakah ini sudah mendekati akhir? Mungkin, Jin Wuzi sudah mulai mengukir rune pada senjata itu, dan senjata spiritualnya sudah terbentuk. Hanya tinggal satu langkah penting terakhir. Kakak senior Yunyu sejauh ini tetap tidak bergeming, dia mungkin sudah menyerah, kan? Semua orang menggelengkan kepala, merasa bahwa hasilnya sudah ditentukan. Jin Wuzi memang lawan yang tangguh, terutama api emas merah yang dikendalikannya. Dengan bantuan kuali awan pembakar, ia memiliki keunggulan mutlak. Bahkan aku, tuan muda ini, tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Kata Jian Yan dengan sungguh-sungguh. Memang, dia sebanding dengan Wu Jinyanku. Guqi menghela napas. Sepertinya adik Yunyu sedang sial. Sangat sulit baginya untuk bertemu lawan sekuat Jin Wuzi. Sayang sekali, seandainya bocah Yan Chen itu mendapat nomor urut 1, dia pasti punya kesempatan. Kata Jian Yan, diam-diam melirik Lin Chen dengan dingin, penuh kebencian. Ya, sebagian besar penonton di luar arena sudah yakin bahwa Yunyu pasti akan kalah. Namun, para tetua berpengaruh di mimbar tinggi tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Kekuatan keseluruhan para ahli senjata yang berpartisipasi tahun ini jauh lebih kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, aturan kompetisi telah menambah banyak keseruan, membuatnya benar-benar menarik. Iblis pedang tersenyum tipis dan menghela napas, aku sangat merindukan masa muda lelaki tua itu. Maafkan kelancangan saya, tetapi saya ingin tahu apa pendapat kedua sesepuh terhormat tentang babak pertama. Tanya Jin Yuan dengan hormat. Terburu-buru hanya akan mendatangkan kerugian, dan itu adalah pantangan besar dalam penempaan senjata. Jawab iblis pedang dengan tenang. Ekspresi Jin Yuan menegang. Mengingat otoritas iblis pedang di bidang pembuatan senjata, ini bukanlah penilaian yang baik. Namun Jin Yuan sangat percaya pada kemampuan putranya, dan berpikir dalam hati, lalu kenapa kalau dia seorang ahli pembuat senjata? Mari kita lihat bagaimana putraku akan menamparmu. Seiring berjalannya waktu, Jin Wuzi memasukkan semakin banyak pola artefak ke dalamnya, dan susunan artefak pola roh secara bertahap terbentuk. Namun, kekuatan kuali awan membara meningkat secara dramatis. Meskipun gagak emas terus-menerus melemahkan kekuatan api emas merah, tampaknya hal itu diimbangi oleh kuali awan membara, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Jika api emas merah sepenuhnya dihilangkan, itu sama saja dengan melepaskan kendali. Kekuatan kuali awan yang membara akan mendominasi medan pertempuran, dan api akan benar-benar di luar kendali, sehingga mereka berada dalam dilema. Terutama pada saat yang paling kritis, kelalaian kecil sekalipun dapat menjadi kelemahan yang fatal. Untungnya, dengan penyempurnaan pola artefak tersebut, kekuatan kuali awan pembakar dapat dikendalikan sampai batas tertentu. Sementara itu, teknik Jin Wuzi terus meningkat, berupaya menciptakan perisai spiritual sebelum api menjadi tak terkendali. Tentu, Jin Wuzi juga merasa gelisah, khawatir Yun Yue akan melancarkan serangan mendadak di saat yang paling genting. Karena itu, dia harus tetap tenang dan tidak berani menunjukkan kelemahan emosional apapun, sengaja menampilkan penampilan yang percaya diri dan santai. Disayangkan, Yun Yue sudah lama mengetahui niat Jin Wuzi. Itu benar. Yun Yue menyaksikan seluruh proses pemurnian Jin Wuzi, dan bahkan berhasil menguraikan pola ukiran senjata Jin Wuzi. Terutama ketika api emas merah dipaksa melemah, terlalu banyak kekurangan yang terungkap di kuali awan yang membara. Tak mampu menahan godaan. Mata Yun Yue menajam, ke-10 jarinya bergerak lincah seolah memetik senar, melepaskan gumpalan api aneh yang dipenuhi energi yin yang halus. Memanfaatkan kelengahan Jin Wuzi sesaat, dia dengan cepat menyusup ke kuali awan yang terbakar. Api biru tua itu, dengan sifatnya yang lembut namun kuat, bagaikan benang yang dengan mudah menembus tembakan senjata yang dahsyat, memotongnya lapis demi lapis dengan mudah. Perasaan ini mirip dengan prinsip menggunakan kekuatan minimal untuk mencapai efek maksimal. Sungguh. Akibat campur tangan api biru yin yang, api dari kuali awan membara yang sudah kuat namun tidak stabil mulai lepas kendali dan menjadi sangat kacau. Dengan baik, ekspresi Jin Wuzi berubah drastis, dia jelas merasa bahwa api di dalam artefak itu sangat terganggu, dan stabilitasnya terancam dari dalam.
Jika Jin Wuzi secara paksa menambahkan lebih banyak api sekarang, efeknya akan kontraproduktif. Menjijikkan, Jin Wuzi menegur dengan dingin. Di hadapan kejayaan sektenya, bahkan ketika berhadapan dengan wanita yang sangat cantik, Jin Wuzi tidak menunjukkan belas kasihan. Ini cuma permainan yang adil. Kakak sudah lama pamer, sekarang giliran adik perempuan untuk pamer juga, kan? Ekspresi Yun Yue acuh tak acuh, ke-10 jarinya bergerak, dan ketika api biru berhasil menyusup ke kam musuh, dia semakin meningkatkan kekuatan serangan api biru. Dengung, gelombang. Kobaran api yang dahsyat, getaran yang tak terkendali. Tenang, telapak tangan Jin Wuzi bergetar hebat, dan kobaran api merah menyala. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Alih-alih menstabilkan api di dalam kuali awan yang membara, Jin Wuzi malah membantu dan mendukung kejahatan, menyebabkan api menjadi semakin ganas dan kacau. Hah, ada yang berubah. Kakak Yunyu akhirnya bertindak. Apa yang terjadi? Sepertinya kuali awan berapi sudah di luar kendali. Bagaimana kakak senior Yunyu mampu menahan tembakan senjata yang begitu kuat dan dahsyat? Semua orang sangat terkejut. Mereka sudah kehilangan harapan untuk Yun Yue, tetapi sekarang setelah melihat situasinya berbalik, mereka bersorak gembira seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Hah, itu keahlian yang luar biasa. Apakah ini yang disebut menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan? Jian Yan juga cukup terkejut. Sangat mudah mematahkan pohon setelah baru saja dibuka, Jin Wuzi terlalu sombong. Dan adik Yunyu selalu cerdas, dia sudah melihat kelemahan-kelemahannya. Seru Guki dengan terkejut, tanpa ragu berbicara setelah kejadian. Lumayan, aku tidak menyangka kemampuan kakak senior Yunyu dalam memurnikan senjata begitu luar biasa. Dia mungkin lawan yang tangguh. Lin Chen tersenyum tipis, sama sekali tidak terkejut. View gelombang. Yunlong menghela napas lega, meskipun ia berusaha bersikap tenang, sebenarnya ia cukup gugup di dalam hatinya. Jin Yuan, dengan wajah pucat pasi, menghela napas sedih, bahkan rencana terbaik pun bisa memiliki kekurangan. Aku tidak pernah menyangka bahwa di saat genting ini, gadis ini akan memilihku. Sepertinya kecepatan Xiao Hu terlalu lambat. Saat api biru merembes masuk, api di dalam kuali awan yang membara menjadi sangat tidak stabil, seolah-olah tangan tak terlihat sedang memanipulasinya, menyebabkan api mengalir perlahan seperti air, terancam untuk dikuasai dan dikendalikan. Wajah Jin Wuzi memucat karena terkejut, ia bermandikan keringat dingin, dan pikirannya kacau. Di bawah kendali api lembut, Jin Wuzi praktis tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas tembakan senjatanya. Mengingat harga diri Jin Wuzi, bagaimana mungkin ia rela menerima kekalahan dari Yun Yue di saat-saat kritis terakhir? Jangan berani-beraninya, Jin Wuzi menggertakkan giginya dan meraung, jika aku tidak bisa menempa perisai roh, kau pun tidak akan berhasil. Aku akan menyeretmu bersamaku dan memulai dari awal. Ya. Babak kedua kompetisi ditentukan oleh urutan pembuatan artefak magis, dan tidak ada batas waktu. Jika salah satu pihak kalah, itu tidak akan dianggap seri, tetapi akan dilanjutkan ke babak berikutnya. Dengan cara ini, Jin Wuzi akan lebih waspada terhadap Yunyu. Oleh karena itu, Yun Yue tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, jadi dia melepaskan kobaran api biru yang dahsyat sekaligus, kekuatannya meningkat secara bertahap saat mengalir ke dalam kuali awan yang membara. Dengan satu elemen lembut dan satu elemen kuat, ketika api senjata benar-benar di luar kendali, api lembut yang dilepaskan oleh Yunyu justru lebih mampu menahan kekuatan senjata tersebut. Terjadi tarik-menarik antara keduanya, dengan Yunyu jelas-jelas unggul. Para penonton di luar arena berdiri, mata mereka terbelalak, menyaksikan tarik tambang yang paling seru dan mendebarkan ini. Tidak, mustahil. Jelas aku yang menempa perisai roh ini duluan, kau tidak bisa mengambil pujianku. Jin Wuzi merasa seperti kehilangan akal sehatnya, dan dengan panik melepaskan kobaran api merah tua, mencoba menghancurkan api di kuali awan yang membara. Justru, semakin buruk situasinya, semakin penting untuk tetap tenang. Dari segi temperamen saja, Jin Wuzi sudah kalah telak. Meskipun Jin Wuzi melancarkan serangan yang membabi buta, Yunyu tetap tenang dan terkendali, perlahan-lahan mengalirkan api birunya. Di bawah pengaruh api yang lembut, nyala api di dalam kuali awan yang membara berputar dan bergelombang perlahan. Dalam sekejap, kobaran api yang mengamuk, mengalir seperti naga panjang, menyatu dalam warna biru kehijauan yang pekat, secara bertahap membentuk garis pertahanan yang tangguh. Bahkan dengan api merah menyala milik gagak emas yang dahsyat, sulit untuk menembus pertahanan kuali awan yang membara. Tidak, aku tidak percaya, aku tidak akan gagal. Mata Jin Wuzi merah padam, dan telapak tangannya bergerak cepat dan tak terkendali, melepaskan gelombang api merah keemasan yang kuat dan mendominasi yang menghantam kuali awan yang membara. Dor, gelombang. Kuali awan yang membara bergetar hebat, apinya berkobar kemana-mana, namun api emas merah tua tidak mampu menembus pertahanannya yang kokoh seperti benteng. Sebaliknya, Yun Yue menjadi semakin mahir dalam menggunakan senjata itu, memanfaatkan kelembutan untuk mengatasi kekerasan dan menjaga keseimbangan. Tembakan senjata yang biasanya kuat dan mendominasi menjadi lembut, perlahan-lahan memurnikan perisai spiritual. Adapun pola artefak yang terukir pada perisai roh, Yun Yue sudah mengetahuinya dengan sempurna. Sedangkan untuk pola artefak yang belum selesai, Yun Yue dapat mengerjakannya sesuka hati dan dengan mudah. Seperti sebuah sentuhan jenius, sebagai penutup sebuah mahakarya, pola-pola yang hilang pada kapal tersebut diintegrasikan dengan sempurna. Semuanya sudah berakhir.
Jin Wuzi tahu bahwa situasinya tanpa harapan, dan dia tampak sedih dan sangat putus asa. Terlebih lagi, dia tidak hanya kalah dalam kompetisi, tetapi juga kehilangan ketenangannya di depan seorang wanita cantik. Ini adalah hal paling bodoh yang dia lakukan ketika dia kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, dengan sekali gerakan tangan, Yun Yueling menciptakan perisai spiritual di tengah kobaran api, cahayanya berkilauan seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Perisai roh. Perisai perang tingkat roh telah ditempa dengan sempurna dan sudah pasti merupakan senjata spiritual berkualitas tinggi. Yun Yue anggun dan cantik, sikapnya yang gagah berani memukau semua orang di sekitarnya. Kita menang, kita menang. Pada akhirnya, kakak senior Yunyu yang menang. Ini luar biasa, kukira kakak senior Yunyu sudah menyerah, tapi serangan balik terakhir ini benar-benar brilian dan indah. Kesombongan berujung pada kekalahan. Jin Wuzi terlalu angkuh, itulah sebabnya dia mengalami kemunduran yang begitu besar. Seluruh penonton tersentak dan bersorak gembira. Di luar dugaan, Yunyu mampu membalikkan keadaan dan menang di saat-saat krusial. Lumayan, kau tidak mengecewakan ayahmu, kata Yunlong sambil tersenyum. Impulsif, terlalu impulsif, kata Jin Yuan dengan sedih, merasa kecewa pada putranya. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Jin Wuzi bergumam pada dirinya sendiri, seperti seorang prajurit yang baru saja mengalami kekalahan, sedih, lesu, dan tidak mampu menerimanya. Fantastis, Lin Chen tak kuasa menahan tepuk tangan. Du Gusue, yang selama ini mengawasi Lin Chen, dipenuhi rasa cemburu ketika melihatnya bersorak untuk Yun Yue, dasar playboy, kau sama saja seperti bajingan Lin Chen itu. Sebagai penyelenggara acara pemurnian senjata, Yun Luotian berpengalaman dan tidak terkejut dengan kemenangan akhir Yun Yue. Langsung, Yun Luotian mengamati perisai spiritual yang telah ia buat. Jin Wuzi masih menyimpan secercah harapan, tetapi harapan itu dengan cepat sirna. Kualitas, senjata spiritual kelas atas. Yun Yue memenangkan babak pertama. Selamat atas keberhasilanmu melaju. Yun Luotian mengumumkan dengan suara berat. Kata-kata itu bahkan belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Sorak-sorai penonton kembali bergema di langit. Bagian 927. Pada pertandingan pertama, Jin Wuzi mengalami kekalahan tipis dan meninggalkan lapangan dengan perasaan kecewa. Sebaliknya, Yun Yu melaju ke babak selanjutnya, disambut sorak-sorai dari seluruh penonton. Ini fantastis. Acara pembuatan senjata tahun ini benar-benar dibuat dengan baik. Ya, dalam kompetisi penyempurnaan senjata sebelumnya, aturan cenderung menguntungkan para ahli penyempurnaan senjata yang terkenal, tetapi kompetisi tahun ini jauh lebih adil dan masuk akal. Yang disebut para ahli penyempurnaan senjata terkenal itu bukan lagi mitos yang tak terkalahkan. Dengan kecepatan seperti ini, saya khawatir 7 pertandingan berikutnya akan menampilkan pertarungan antara para master terkenal lebih cepat dari yang diperkirakan. Memikirkannya saja sudah sangat menggembirakan. Acara tersebut disambut dengan antusiasme dan pujian yang besar dari para hadirin. Jin Yuan tampak malu. Ini adalah ahli senjata terkenal pertama yang dikalahkan. Dia tertawa sinis, Tuan Lembah Yun, aura tuan rumah benar-benar luar biasa. Kau, lembah awan terbakar, benar-benar meraih kemenangan besar di awal. Tetua Jin, Anda terlalu memuji saya. Usaha UR selama beberapa tahun terakhir telah terlihat jelas oleh semua orang di lembah ini. Saya percaya bahwa UR akan menunjukkan performa yang lebih baik lagi di babak ketiga kompetisi, kata Yunlong sambil tersenyum tipis. Perkembangan Xiao Yue memang luar biasa, dan aku menantikan penampilannya di babak ketiga, kata Jin Yuan dengan tenang, merasa frustrasi dan kesal karena telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa sebagai penyelenggara, Yun Yue jauh lebih mengenal kuali awan terbakar daripada peserta lainnya, yang menurutnya tidak adil. Namun, perilaku Jin Wuzi memang terlalu arogan dan sombong, sehingga Jin Yuan tidak menemukan alasan untuk membantah Yunlong. Siapa yang menyuruh putranya untuk bersikap begitu mengecewakan? Selamat kepada kontestan pertama yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya, mari kita sambut kelompok kontestan kedua ke atas panggung, kata Yun Luotian. Karena Yun Yue berhasil lolos, Yun Luotian pun merasa sangat gembira. Perbedaan pada kelompok kedua jauh lebih besar. Yang pertama masuk adalah Wu Yazi, seorang murid sekte Dao dari domain Dao, yang berhadapan dengan seorang ahli senjata yang telah melewati penilaian tingkat lanjut. Meskipun mereka berhasil melewati penilaian tingkat lanjut dan babak eliminasi pertama, perbedaan kekuatan mereka masih sangat jelas. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, hasilnya sudah ditentukan, dengan Wu Yazi dengan mudah mengalahkan lawannya dan melaju ke babak berikutnya. Di grup ketiga, Guqi tampil dengan penuh percaya diri. Lin Chen hanya mengetahui sedikit tentang kemampuan Guqi dalam menempa senjata. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Lin Chen perlu memahami semua lawannya. Lawan Guqi juga cukup kuat, dia adalah Lin Yun Gongxi dari Pavilion Ling Qiao, kuda hitam dalam penilaian pinggiran, yang kekuatannya tidak kalah dengan yang disebut ahli pemurnian senjata. Sayangnya, momentum Guqi terlalu luar biasa. Sebagai favorit untuk memenangkan kejuaraan, kekuatannya jelas tidak boleh diremehkan. Sejak awal, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit menggunakan api dan persenjataan, tetapi api emas hitam Guqi tetap unggul, menekan lawan selangkah demi selangkah. Dia memiliki kendali yang sangat baik atas intensitas api, mengendalikannya dengan mudah.
Selain itu, metodenya sangat canggih, dan dia tanpa henti berupaya menguasai kuali awan yang terbakar. Ling Yun menahan tekanan yang sangat besar dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Guqi, namun akhirnya kalah. Di sisi lain, Guqi menempa pedang spiritual dan maju dengan penuh kekuatan. Wow, kakak Guqi benar-benar hebat. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Dia adalah murid pertama dari guru besar Yuan Cheng, salah satu dari 10 jenius teratas di domain kabut. Siapapun yang bertemu dengannya di ronde kedua akan berada dalam masalah. Demikian pula, kakak senior Jian Yan dan kakak senior Guqi memiliki kekuatan yang seimbang, jadi lawan mereka mungkin juga akan berada dalam masalah. Namun, kemampuan Ling Yun untuk bersaing dengan kakak senior Guqi begitu lama menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Hanya bisa dikatakan bahwa dia kurang beruntung dan bertemu lawan yang lebih kuat. Suasana di luar stadion sangat meriah, dan semua orang benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Meskipun Guqi menderita kerugian besar di tangan Lin Chen, bukan berarti kemampuan Guqi dalam menempa senjata diragukan. Kemampuan Guqi dalam menyempurnakan senjata memang jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Baik itu kendalinya atas tembakan senjata maupun penerapan pola senjatanya, semuanya kelas atas. Adapun Jian Yan, dia mungkin setara dengan Guqi, yang memang agak sulit diprediksi, pikir Lin Chen dalam hati. Karena Guqi dan Jian Yan memiliki kekuatan yang seimbang, Lin Chen memperhatikan pertandingan Guqi melawan Ling Yun dari awal hingga akhir, dan dengan demikian memperoleh pemahaman umum tentang kekuatan Guqi. Kemudian, kelompok keempat terdiri dari Ling Changfeng, salah satu ahli penyempurna senjata terkenal dari Ling He Manor, yang berpasangan dengan Namong Hao dari keluarga Namong. Lin Chen juga memberikan perhatian khusus kepada Namong Hao. Yang mengejutkan, kekuatan Namong Hao begitu dahsyat sehingga setelah pertempuran sengit, ia akhirnya mengalahkan Ling Changfeng. Tidak diragukan lagi, Namong Hao telah menjadi kuda hitam. Ini adalah ahli penyempurnaan senjata terkenal kedua yang dikalahkan, setelah Jin Wuxi. Justru karena intensitas, daya saing, dan ketidakpastian permainan itulah sorotan pertandingan meningkat, dan suasana di luar tempat pertandingan sangat meriah. Namun, Lin Chen, yang merupakan pemain yang paling dinantikan, tidak berpartisipasi dalam pertandingan apapun. Pertandingan catur semakin lama semakin seru. Ia, seorang ahli penyempurna senjata lagi telah gugur. Mampu melepaskan gelar ahli penyempurna senjata dan naik ke puncak, Tuan Muda Namong Hao benar-benar telah mengukir namanya dalam satu pertempuran. Dari penilaian eksternal, muncul kuda hitam yang tangguh. Dibandingkan dengannya, Yan Chen memiliki potensi yang lebih besar. Aku penasaran siapa yang akan dihadapi Yan Chen. Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi dan semangat yang tinggi, topik tentang Lin Chen tetap menjadi perbincangan hangat. Kenapa belum juga giliran anak ini? Jian Yan menggertakkan giginya, merasa gelisah. Tak satu pun dari 4 kelompok ahli senjata terkenal yang tersisa, termasuk dirinya sendiri, ingin menghadapi Lin Chen, lawan yang tangguh, di ronde kedua. Lin Chen tetap tenang, karena dialah yang mendapatkan grup terakhir, sehingga memiliki cukup waktu untuk menilai setiap lawan. Pada saat yang sama, dalam setiap permainan, Lin Chen dengan cermat mengamati perubahan pada kuali awan berapi. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan kuali awan berapi, dia akan memiliki peluang 80% untuk menang. Selanjutnya, kelompok kelima. Sayangnya, Lin Chen masih belum muncul. Kelompok ini bertanding melawan Tian Hen, seorang ahli penyempurna senjata terkenal dari Sekte Pedang Surgawi. Mirip dengan Sekte Pedang, lebih dari 9 tingkatan Sekte Pedang Surgawi adalah kultivator pedang, dan api senjata yang mereka gunakan sangat kuat dan mendominasi. Lawan yang dihadapi Tian Hen juga merupakan murid penilaian luar, jadi hasil dari grup ini sama sekali tidak menegangkan, dan Tian Hen melaju dengan penampilan yang kuat. Lagi pula, dalam penilaian tingkat pinggiran, selain Lin Chen, Namong Hao, dan Ling Yun yang kuat, para ahli senjata lain yang datang dari penilaian tingkat pinggiran sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan para ahli senjata terkenal. Karena Tian Hen adalah kultivator pedang, teknik pemurnian senjatanya mungkin agak mirip dengan Jian Yan. Selama pertandingan Tian Hen, Lin Chen mengamati dengan cermat dan lebih siap untuk bertanding melawan Jian Yan. Grup 6. Kedua pemain tersebut adalah Mo Yu Gongzi dari keluarga Mo dan seorang ahli senjata yang telah lulus penilaian eksternal. Pertandingan ini sudah dapat diprediksi hasilnya, dan tingkat antisipasi di luar arena cukup rendah. Kita sudah sampai di kelompok ke-6, kenapa Yan Chen belum juga terjun ke medan pertempuran? Yan Chen selalu suka berada di urutan terakhir. Mungkinkah dia mendapat undian terakhir? Sekarang, satu-satunya ahli penyempurna senjata yang tersisa adalah kakak senior Jian Yan dan Nalan King, peri api dari lembah 100 bunga. Pertarungan akan terjadi antara para ahli penyempurna senjata, atau mereka akan bertemu dengan Yan Chen, si pembawa sial itu. Tapi kemungkinan yang terakhir lebih besar. Ini sangat membuat frustrasi. Aku benar-benar ingin membuka tangan Yan Chen dan melihat angka berapa yang dia ambil. Para hadirin berceloteh dengan antusias, menunjukkan rasa ingin tahu dan antisipasi yang besar terhadap lawan Lin Chen. Mungkinkah itu dia? Alis Nalan King berkerut, ekspresinya serius. Jika memang ada sesuatu yang mencurigakan tentang kompetisi pembuatan senjata tahun ini, lembah awan terbakar tentu tidak ingin Jian Yan menghadapi Lin Chen di babak kedua kompetisi. Lagi pula, baik Jian Yan maupun Guqi memiliki ahli tingkat Grandmaster yang secara pribadi mengawasi mereka, jadi lembah awan terbakar harus mempertimbangkan reputasi kedua Grandmaster ini.
Oleh karena itu, secara logis, kemungkinan Jian Yan bertarung melawan Lin Chen relatif rendah. Tapi siapa yang tahu? Jian Yan juga sangat bingung, berpikir dalam hati, kita sudah berada di grup ke-6, dan belum juga giliran Lin Chen untuk bertarung. Kudengar anak ini bilang dia mendapat nomor keberuntungan, mungkinkah dia benar-benar mendapat nomor 8? Hanya tersisa 2 kelompok. Aku penasaran, siapa di antara 2 ahli penyempurna senjata terakhir yang akan bertemu Yan Chen terlebih dahulu. Du Gusue juga cukup berharap dan penasaran. Ada kemungkinan besar kedua hasil tersebut terjadi, tetapi siapapun lawan Yan Chen, itu akan menjadi pertarungan yang sangat dinantikan dan seru. Kata Du Guyun dengan penuh minat. Mereka sedang berbicara. Seperti yang diperkirakan, Mo Yu melaju dengan kuat dalam pertarungan antara dirinya dan lawannya. Akhirnya selesai juga. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan semua mata di ruangan itu tertuju pada Lin Chen. Mungkinkah anak ini? Jian Yan merasa gelisah. Sword Demon juga tampak serius. Dia sudah menyaksikan kekuatan Lin Chen secara langsung. Jika Sword Flame bertarung melawan Lin Chen di ronde kedua, akan sangat sulit bagi Sword Flame untuk menang. Saat ini juga, mata Nalan King juga tertuju pada Lin Chen, telapak tangannya berkeringat saat ia menggenggam nomornya erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berpikir dalam hati, jangan gugup. Jangan takut, aku tidak boleh mundur sebelum pertempuran dimulai. Jika lawanku benar-benar Yan Chen, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Penyempurna senjata terakhir yang lulus penilaian periferal tampak sengsara, karena siapapun yang dihadapinya, dia tidak bernasib baik dan hanya menjalankan tugas tanpa semangat. Grup terakhir. Ya, setelah grup ini, kita akan tahu siapa lawan Yan Chen. Aku sangat gugup, Yan Chen bahkan belum resmi memasuki medan pertempuran, dan aku sudah merasa tegang. Suasana di luar tempat acara menjadi cukup tegang, semua orang menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Guki, dengan wajah muram, merenung dalam hati, dilihat dari penampilan pertandingan-pertandingan ini, untuk saat ini belum ada yang bisa menandingiku. Kekuatan Jian Yan hampir sama denganku, sementara kekuatan Yan Chen masih belum jelas, dan aku tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Jika Jian Yan dan Yan Chen bisa diadu di 2 ronde terakhir, itu akan sangat mengurangi bebanku. Jika mereka bertarung sampai mati, akulah yang akan menuai keuntungannya. Memikirkan hal ini, Guki diam-diam tersenyum sendiri. Sayangnya, jantungku yang sudah tua ini hampir tidak tahan lagi. Yuntong menghela napas dalam hati, seandainya aku bertanya pada Yan Chen secara pribadi tentang undian yang dia dapatkan, aku tidak akan begitu gugup. Yun Yue juga cukup penasaran, jadi dia mendekat ke Lin Chen dan bertanya dengan suara lembut, Topeng, ramalan apa yang kau dapatkan? Apakah itu begitu penting? Tanya balik Lin Chen. Yun Yue terdiam sejenak, lalu bergumam, aku hanya bertanya karena penasaran, mengapa benda itu begitu sensitif. Hehe, bagiku, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Aku bahkan belum mempertimbangkan siapa lawanku, kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Kau benar-benar penuh percaya diri. Yun Yue memutar matanya dan tidak bertanya lagi. Bagian 928. Semua mata tertuju pada Lin Chen, menjadikannya pusat perhatian. Lin Chen sebenarnya merasa cukup tak berdaya, sambil bercanda berkata pada dirinya sendiri, hehe, meskipun aku tahu aku sangat tampan, tetap saja agak memalukan jika semua orang menatapku seperti ini. Jian Yan dan Nalan King dipenuhi kecemasan dan kegelisahan, tak satu pun dari mereka ingin bertemu Lin Chen, musuh bebuyutan ini, di babak kedua. Gelombang, Yun Luotian tahu suasana di lapangan tegang, jadi dia sedikit meredakan ketegangan dan tertawa terloutli. Terima kasih kepada kelompok kontestan sebelumnya yang telah maju karena telah menghadirkan kompetisi pemurnian senjata yang luar biasa ini. Babak kedua kompetisi juga akan segera berakhir. Aku penasaran siapa 2 kelompok kontestan terakhir. Dan siapa yang akan merebut 2 tempat terakhir. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah jeda, Yun Luotian mengumumkan dengan sedikit nada antisipasi, sekarang, silakan sambut kelompok pemain ke-7 ke atas panggung. View gelombang. Nalan King menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, tetapi dia masih sedikit gelisah saat melangkah ke area pemurnian senjata, matanya tertuju pada Lin Chen. Lin Chen, di sisi lain, tetap acuh tak acuh, menyendiri. Peri api, kakak senior Nalan King akan muncul pertama. Kakak Nalan King sudah muncul. Aku penasaran siapa lawannya, mungkinkah Yan Chen? Saya punya firasat ini akan menjadi pertarungan antara guru-guru ternama. Sulit untuk mengatakannya, peluang ketiga lawan yang tersisa sama. Tentu saja, lawan yang paling tidak ingin saya temui adalah kakak senior Jian Yan. Suasana menjadi semakin tegang dan mendesak. Bahkan para tetua yang berkuasa di mimbar tinggi pun menunjukkan fluktuasi emosi yang jelas. Terutama, Nalan Feng, penguasa lembah 100 bunga, berkeringat deras. Mungkinkah itu dia? Tanya Jian Yan, dipenuhi rasa cemas. Semoga jangan sampai itu si bocah Yan Chen. Guki justru berpikir sebaliknya. Yan Chen selalu yang terakhir, jadi seharusnya giliran dia di grup ke-7, kan? Du Gusue juga tampak gugup. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Lin Chen dan tidak ingin Jian Yan menjadi lawan Lin Chen di babak kedua. Aturan kompetisi penyempurnaan senjata tahun ini sangat adil, dan seharusnya tidak ada kecurangan. Adapun siapa lawan Yan Chen, itu tergantung pada keberuntungan, kata Du Guyun.
Lin Chen tetap tenang, karena Jian Yan telah mengungkapkan nomor undiannya kepadanya sebelumnya. Oleh karena itu, Lin Chen adalah orang yang paling tenang, rileks, dan siap di seluruh ruangan. Saat ini, semua mata tertuju pada Lin Chen. Sebagian berharap dia akan melangkah maju, sementara yang lain berharap dia akan tetap diam. Sosok yang paling tragis adalah perajin senjata yang berdiri di sebelah Lin Chen, yang harus menanggung tekanan luar biasa dari seluruh penonton tanpa alasan. Meskipun mendapat nomor urut 7, dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan ragu untuk melangkah maju. Hah, kenapa tidak ada respons? Visa kosong, itu tidak ada. Kakak Jianyan juga sangat tenang, dan ini tidak sesuai dengan gaya kakak Jianyan, jadi ada kemungkinan besar kakak Jianyan dapat mengeliminasi pemain di grup ke-7 terlebih dahulu. Mungkinkah Yan Chen sengaja membuat kita penasaran? Semua orang cukup terkejut dan curiga, dan tidak sabar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yun Luotian mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, silakan sambut peserta selanjutnya ke arena. Aku, abstain, sebuah suara lemah terdengar. Aku baru saja melihatnya. Penyempurna senjata terakhir yang lulus penilaian periferal melangkah maju dengan lemah, tangannya gemetar. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia benar-benar kehilangan semangat untuk bertarung dan bahkan hampir menangis. Menjauhkan diri. Bukan Yan Chen. Jadi, Yan Chen dan kakak senior Jian Yan sama-sama berada di kelompok terakhir. Kerumunan pun bergemuruh, yang paling ditunggu-tunggu semua orang adalah duel antara Lin Chen dan Jian Yan. Lega sekali, Nalan King merasa beban berat terangkat dari pundaknya, beban berat di hatinya akhirnya bisa terangkat. Ini, mungkinkah dia sudah memikirkan ini? Seru Yun Yue dengan takjub. Haha, surga berpihak padaku. Bertarung, bertarung sampai mati. Akan lebih baik jika kita bertarung sampai mati. Maka tidak akan ada yang bisa menyaingi aku di ronde ketiga kejuaraan. Gu Qi sangat gembira. Bukan Yan Chen, Du Gusue sangat terkejut. Sepertinya pertarungan antara naga dan harimau harus dimulai lebih cepat dari yang diperkirakan, kata Du Gu Yun sambil tersenyum. Menarik, sepertinya pertandingan selanjutnya akan menjadi pertarungan yang sangat dinantikan, kata Yuan Cheng sambil terkekeh, dengan sedikit nada senang melihat kesialan orang lain dalam suaranya. Iblis pedang mengangguk sedikit, ekspresinya tidak begitu baik. Hah, bagaimana mungkin dia? Yunlong merasa sakit kepala. Sebenarnya, hal yang paling tidak ingin dilihatnya adalah Lin Chen dan Jian Yan bertarung satu sama lain sebelum waktunya, karena ada banyak konflik di antara kedua pihak. Pertempuran ini bukan hanya tentang kehormatan, tetapi juga tentang membahayakan masa depan seseorang. Kesepakatan duel antara Lin Chen dan Jian Yan diketahui oleh semua orang yang hadir. Jika Jian Yan kalah, Sekte Pedang, dengan prestisenya, tentu tidak akan menunjukkan pilih kasih. Namun, jika Lin Chen kalah, dia juga pasti akan menghadapi nasib yang sama. Gelombang hal yang paling tidak kuinginkan malah terjadi. Haruskah kukatakan anak ini sial atau terlalu beruntung? Yun Tong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sial, kenapa aku sial banget sampai bertemu sama anak ini? Apakah semua orang dari Burning Cloud Valley ini cuma makan kotoran? Mereka sengaja mengolok-olokku. Tidak, itu tidak benar. Mengapa aku harus takut pada bocah ini? Aku ingin balas dendam. Aku akan melumpuhkannya di depan umum dan menghapus rasa malunya. Kaulah yang akan sial bertemu denganku di babak kedua kompetisi. Jian Yan menggertakkan giginya karena benci, matanya merah padam. Secara bawah sadar, dia benar-benar tidak ingin berkonfrontasi dengan Lin Chen di ronde kedua. Karena perseteruan sudah dimulai, dia tentu saja harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Yun Luotian juga tercengang, tidak mampu bereaksi sejenak terhadap kenyataan bahwa perajin senjata itu telah abstain. Sang perajin senjata, yang hampir menangis, merasa tersiksa setiap saat, dan meratap, aku sudah memilih untuk menyerah. Aku juga tak berdaya, adakah yang bisa mempertimbangkan perasaanku? Waktu yang lama. Yun Luotian tersadar dan berkata dengan menyesal, sayang sekali kelompok kontestan ke-7 memilih untuk mengundurkan diri. Meskipun saya tidak menyetujui pendekatan mundur begitu saja, saya tetap menghormati keinginan setiap kontestan. Setelah jeda, Yun Luotian mengumumkan dengan lantang, dengan ini saya nyatakan bahwa Nalan King telah melaju ke grup ke-7 kompetisi catur. Terima kasih atas konsesinya. Nalan King membungkuk hormat, merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dengan puas, dia meninggalkan arena penempaan senjata, siap untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk babak ketiga kompetisi. Sang perajin senjata sudah kehilangan keseimbangan. Setelah Yun Luotian membuat pengumuman itu, dia segera melarikan diri, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Tidak ada yang bisa memahami tekanan yang dialaminya saat itu. Gelombang, Yun Luotian menghela napas, meskipun pertandingan catur grup ke-7 mengecewakan karena gagal memberikan permainan pemurnian senjata yang luar biasa bagi semua orang, tidak perlu kecewa, karena saya yakin pertandingan catur grup terakhir pasti akan menjadi pertempuran yang paling dinantikan. Silakan, para pemain catur grup terakhir, lakukan penampilan megah kalian. Mereka di sini, mereka di sini. Pertempuran antara naga dan harimau akhirnya dimulai lebih cepat dari jadwal. Aku sangat gembira, penantiannya sepadan. Suasana di tempat acara memuncak hingga mencapai puncaknya, dengan sorak-sorai yang naik turun seperti gelombang, menciptakan atmosfer yang seru dan menggembirakan.
Apa yang harus dihadapi, tetapi sebagai murid Sekte Pedang dan murid utama Tetua Iblis Pedang, seseorang mutlak harus mempertahankan kehadiran yang kuat. Dan ternyata ada di sana. Ekspresi Jian Yan tampak arogan, angkuh, dan mendominasi. Langkahnya berat seperti gunung, dan tatapannya dingin dan tajam. Aura kuat seolah terpancar dari seluruh tubuhnya, secara khusus menargetkan dan menekan Lin Chen. Sebaliknya, ekspresi Lin Chen tenang dan terkendali, auranya benar-benar tenteram. Dia berjalan santai, sikapnya elegan, dan dengan santai melangkah ke lapangan pemurnian senjata, mengabaikan semua tatapan dan sorak-sorai dari penonton. Seekor naga dan seekor harimau, terkunci dalam pertempuran sengit, sebuah pertarungan epik yang luar biasa. Sekarang, dengan kuali awan berkobar sebagai titik pusatnya, Lin Chen dan Jian Yan berdiri saling berhadapan. Wajah Jian Yan memerah, dan dia berkata dingin, "Nak, ini benar-benar angka keberuntungan." "Iya, ini sangat pertanda baik," kata Lin Chen dengan tenang. "Kau tampak cukup santai. Kau belum melupakan duel kita, kan?" kata Jian Yan dingin, menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Lin Chen. "Tentu saja aku ingat. Semua penonton adalah saksi. Jika aku kalah, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku," jawab Lin Chen. "Sungguh arogan. Kau pikir kau mendapat nomor keberuntungan. Bertemu denganku hanyalah nasib buruk." Jian Yan mencibir. "Dalam pertandingan ini, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku dan tidak akan memberimu kesempatan lagi. Selain itu, penghinaan yang kau timpakan padaku, akan kubalas 100 kali lipat hari ini. Tunggu saja pembalasan dendamku yang gila. Sekuat apapun latar belakang gurumu, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku tidak pernah bergantung pada siapapun, aku hanya bergantung pada diriku sendiri," kata Lin Chen dengan angkuh, lalu menambahkan dengan sinis, "Dan izinkan aku memberimu nasihat lain, jangan terlalu percaya diri, atau kau akan tersandung." "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang gagal," kata Jian Yan dingin. Bahkan sebelum pertandingan catur dimulai, medan pembuatan senjata sudah dipenuhi dengan ketegangan yang kuat. Sepertinya keduanya memiliki motivasi yang tinggi. Tentu saja, pertandingan ini akan menentukan kejayaan dan takdir. Siapapun yang kalah akan celaka. Bagaimana mungkin kita tidak berjuang dengan segenap kekuatan kita? Menurutmu, seberapa besar peluang Yan Chen untuk menang? Meskipun penampilan Yan Chen di setiap babak sangat luar biasa, dia belum menunjukkan kekuatan sebenarnya, dan masih perlu dieksplorasi. Namun, kakak senior Jian Yan adalah ahli pembuatan senjata yang diakui, jadi peluangnya untuk menang relatif tinggi. Tentu saja, ada terlalu banyak kejadian tak terduga dalam kompetisi pembuatan senjata ini, dan tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Saya rasa peluangnya 50/50. Terlepas dari siapa yang menang, pertandingan ini pasti akan menjadi pertandingan yang paling dinantikan. Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi, emosi mereka meluap, dan mereka dipenuhi antisipasi. Mengetahui adanya dendam besar di antara kedua belah pihak, Yun Luotian tidak ingin konflik tersebut meningkat sebelum permainan dimulai, jadi dia dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka, permainan ini hanyalah kompetisi untuk melihat siapa yang dapat meningkatkan keterampilan pembuatan senjata mereka. Saya harap tidak ada pihak yang bertindak impulsif selama permainan. Jika salah satu pihak melanggar aturan permainan, mereka akan menjadi pihak yang kalah. Setelah jeda, Yun Luotian melanjutkan, "Baiklah, jika kedua belah pihak tidak keberatan, pertandingan catur akan segera dimulai, tanpa batas waktu. Siapapun yang menempa senjata spiritual terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Kemudian, pertempuran hidup dan mati yang sangat dinantikan akan segera dimulai." Bagian 929. Awan-awan berapi menutupi langit, dan matahari bersinar terik. Para penonton di luar stadion berdiri, menyaksikan pertandingan yang paling dinantikan dengan penuh antusiasme. "Apakah ini pertanda buruk jika Yan Chen bertemu dengan kakak senior Jian Yan?" tanya Du Gusue dengan ekspresi khawatir. "Hehe, sulit untuk mengatakan siapa yang akan sial," Du Guyun terkekeh sambil mengelus janggutnya. "Mas, jangan mengecewakanku," Yunyu diam-diam memberi semangat. "Haha, jika dua harimau berkelahi, salah satunya pasti akan terluka. Tidak, ini seperti anjing berkelahi, keduanya akan terluka. Pada ronde ketiga kompetisi, tidak akan ada yang mampu menandingiku." Guki sangat bangga dan angkuh. Yuntong menggelengkan kepalanya dalam hati dan menghela napas, "Grup yang paling tidak ingin kulihat adalah grup mereka, tapi aku tetap lebih suka Yan Chen memenangkan pertandingan ini. Pertarungan antara naga dan harimau pasti akan spektakuler," kata Yunlong dengan penuh minat, karena ia sudah mengincar Lin Chen sebagai calon menantunya. Yuan Cheng tersenyum lebar dan bertanya dengan penuh minat, "Saudara Iblis Pedang, apa pendapatmu tentang permainan ini?" Penampilan Yan Chen di babak pertama pertandingan eliminasi memang luar biasa, tetapi dia masih perlu diuji, kata Iblis Pedang dengan tenang. "Adapun Xiao Yan, aku paling mengenalnya, dan aku yakin dia memiliki kunci kemenangan." "Hehe, sepertinya kakak Iblis Pedang cukup percaya diri." Yuan Cheng tersenyum tipis dan bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu, "Tapi ku dengar konflik di antara mereka sangat dalam, dan mereka bahkan mempertaruhkan masa depan mereka sendiri. Jika keponakan Yan memenangkan permainan ini, apa yang akan dilakukan kakak Iblis Pedang?" Murid-murid Sekte Pedang selalu dikenal karena kemurahan hati dan toleransi mereka. Penampilan Yan Chen benar-benar menunjukkan bakatnya dalam pembuatan senjata. "Jika Yan muda dapat memenangkan kontes ini, aku sendiri akan turun tangan untuk menyelesaikan keluhan mereka." Iblis Pedang jelas menghargai bakat.
Yunlong, yang mendengar semuanya, merasa sangat lega dan berpikir dalam hati, dengan kata-kata tetua iblis pedang, aku merasa jauh lebih tenang. Masalahnya sekarang adalah Yan Chen. Dengan kepribadian anak itu, dia benar-benar merepotkan. Kita lihat saja apakah dia mau menghormatiku saat aku turun tangan. Jelas sekali, Yunlong, yang telah mengikuti perkembangan Lin Chen dari luar, sebenarnya lebih mendukung Lin Chen dalam pertandingan ini. Sekarang, ekspresi Jian Yan tampak angkuh, dan dia menatapnya dengan jijik. Bang! Jian Yan tiba-tiba mendorong kuali awan berapi ke depan dengan pukulan telapak tangan, sambil berteriak dengan arogan, jangan bilang aku menindasmu, aku akan membiarkanmu mulai duluan. Sepertinya kakak senior Jian Yan memiliki aura yang cukup kuat. Dari segi kekuatan, kakak senior Jian Yan memang mengalami kerugian besar, tetapi dari segi kemampuan pembuatan senjata, kemampuan Yan Chen masih perlu diuji. Secara logika, kakak senior Jian Yan memang lebih unggul, tetapi Yan Chen telah mengalami terlalu banyak kecelakaan dan juga menahan kemampuan penyempurnaan senjatanya. Saya khawatir mereka berimbang. Semua orang membicarakannya dengan penuh minat, takut melewatkan detail sekecil apapun, dan memperhatikan dengan saksama. Lin Chen tetap tenang, menstabilkan kuali awan berapi dengan satu telapak tangan, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kakak senior Jian Yan begitu sopan, maka aku pun tidak akan bersikap sopan. Ya. Setelah beberapa ronde pertandingan sebelumnya, Lin Chen memiliki pemahaman umum tentang kemampuan kuali awan pembakar. Dibandingkan dengan kuali esensi api, kuali awan pembakar jauh lebih kuat, puluhan kali lipat. Terlepas dari jenis apinya, begitu kuali awan pembakar diaktifkan, api tungku akan menjadi sangat dahsyat, menguji kemampuan seseorang untuk mengendalikan panasnya. Lagi pula, ini hanyalah simulasi mental dan belum benar-benar dilakukan. Langsung, Lin Chen perlahan mengalirkan api kilin yang mendalam, secara bertahap meresapkannya ke dalam kuali awan yang membara. Ia pertama-tama melakukan pemanasan awal kuali awan yang membara, lalu menggabungkannya dengan latihan simulasi dalam pikirannya untuk mencapai harmoni tertentu. Sungguh. Ketika kuali awan pembakar diaktifkan, api mendalam kilin menjadi sangat dominan, dengan gelombang panas yang hebat menyebar dan arus udara di sekitarnya menjadi gelisah. Ini benar-benar kuat, jauh lebih kuat dari yang kukira, pikir Lin Chen dalam hati dengan terkejut. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen melirik berbagai batu asah yang telah disiapkan di atas platform senjata. Dia berpikir bahwa pertempuran dengan Jian Yan pasti akan sangat sengit, jadi batu yang dia pilih harus mampu menahan tempaan tembakan senjata yang kuat dan dahsyat. Besi emas ungu. Ini adalah batu alam olahan berkualitas tertinggi di platform ini, bahkan lebih keras daripada batu alam olahan hitam. Kau cukup pintar, setidaknya kau tahu cara memilih besi emas ungu. Jian Yan mencibir, seolah sudah mengantisipasi pikiran Lin Chen. Tentu saja, kemampuan kakak senior Jian Yan sangat hebat, jadi aku tidak boleh lengah. Lin Chen tersenyum tipis, mengambil sepotong besi ungu kemasan, dan menggunakan api mendalam kilin yang menyala di telapak tangannya untuk memanaskan besi ungu kemasan tersebut. Lagi pula, Lin Chen kurang berpengalaman dalam pembuatan senjata dan hanya sedikit mengetahui tentang berbagai batu olahan. Oleh karena itu, ia perlu memahami kualitas besi emas ungu dan menguasai titik lebur optimal untuk pembuatan senjata. Sepertinya Yan Chen memang kurang berpengalaman dalam menempa senjata, tetapi teknik menempa senjatanya sangat halus. Selain pengalaman, dalam hal keterampilan, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya. Tatapan Yuan Cheng sangat dalam saat dia menganalisis dengan cermat. Ya, Yan Chen lebih fokus pada performa di bawah tekanan dan mencari terobosan. Bakat orang seperti itu sangat menakutkan. Jika dia bisa dilatih olehku, dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Mata iblis pedang berkobar penuh semangat. Tindakan Jian Yan sangat mengecewakannya. Sebaliknya, Lin Chen bagaikan benua baru bagi iblis pedang, yang merasakan apresiasi terhadap bakatnya. Sebagai murid utama dari iblis pedang, Jian Yan adalah seorang ahli pemurnian senjata yang terkenal di alam pedang surgawi. Dia telah mengenal ribuan jenis batu olahan sejak kecil. Terlebih lagi, Sekte Pedang memiliki fondasi yang kuat, sehingga Jian Yan tidak kekurangan peralatan. Oleh karena itu, Jian Yan memiliki pengalaman yang cukup dalam memurnikan berbagai jenis batu mulia, dan merasa bahwa tindakan Lin Chen jelas tidak perlu. Yun Yue juga merasakan kurangnya pengalaman Lin Chen dalam menempa senjata dan diam-diam merasa khawatir, aku merasa Lin Chen kurang berpengalaman dalam menempa senjata dan sangat kurang memahami berbagai batu asah. Meskipun teknik menempa senjatanya sudah matang, dia mungkin akan mengalami kerugian tersembunyi saat menghadapi Jian Yan yang berpengalaman. Itu tidak masuk akal. Dengan bakat pemurnian senjata Yan Chen, dia pasti telah dibimbing dengan cermat oleh seorang ahli yang hebat. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengalaman pemurnian senjata? Mungkinkah pendekatan pengajaran ahli ini berbeda dari orang biasa? Yun Tong mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, jika demikian, maka kemampuan Yan Chen untuk tampil di bawah tekanan akan diuji. Jian Yan, yang sudah mulai tidak sabar, berkata dengan tatapan meremehkan, "Nak, jika kau takut, lebih baik kau menyerah sekarang. Aku murah hati dan masih bisa membiarkanmu lolos." "Hehe, maaf sudah membuatmu menunggu." Lin Chen tersenyum tipis dan menggunakan api kilin untuk memindahkan besi emas ungu ke dalam kuali awan yang membara. Meskipun Lin Chen kurang berpengalaman dalam pembuatan senjata, wawasan pembuatan senjata yang ditanamkan Tetu Atai ke dalam pikiran Lin Chen tidak kalah berharganya dengan wawasan para ahli pembuatan senjata. Inilah keunggulan tersembunyi Lin Chen. Dengung, gelombang.
Kobaran api berkobar, seolah disertai raungan binatang buas yang aneh, diperkuat oleh kuali awan pembakar, api mendalam kilin sangatlah dahsyat. Lin Chen berkonsentrasi penuh, tangannya bergerak menyilang saat dia dengan hati-hati mengendalikan panas, memungkinkan besi berwarna ungu keemasan meresap lapis demi lapis dan memurnikannya dengan teliti. Lumayan, kau telah menguasai perubahan panas di kuali awan membara dengan begitu cepat. Yun Luotian cukup terkesan, karena selama ini ia telah mengamati Lin Chen dengan saksama. Ekspresi Jian Yan juga tampak serius saat ia merenung dalam hati, meskipun anak ini kurang berpengalaman dalam menempas senjata, tekniknya sangat halus dan mendalam. Bahkan aku mungkin sedikit lebih rendah darinya. Karena kurangnya pengalaman dalam menempas senjata adalah kelemahannya, maka aku akan mulai dengan mengeksploitasi kelemahannya. Ya, jika seseorang kurang berpengalaman dalam pembuatan senjata, tingkat kesalahannya akan sangat tinggi. Jika ada campur tangan lebih lanjut, tingkat kesalahannya akan lebih tinggi lagi. Jian Yan sangat yakin akan hal ini. Oleh karena itu, Jian Yan sangat cerdik. Dia membiarkan Lin Chen bergerak terlebih dahulu, kemudian menemukan kelemahan di dalamnya dan menerobos dalam satu serangan. Namun, Lin Chen sepenuhnya fokus pada pemurnian besi ungu emas, sambil mempertahankan keadaan harmoni sempurna dengan alam, sehingga dia dapat waspada terhadap invasi api pedang kapan saja. Karena kuali awan pembakar terlalu kuat dan membutuhkan kendali yang sangat tinggi atas panasnya, Lin Chen, untuk berjaga-jaga, berharap untuk memurnikan perisai spiritual dengan kemampuan pertahanan yang tinggi. Di sisi lain, Jian Yan tetap diam, dengan cermat mengamati teknik penyempurnaan senjata Lin Chen, mencari kelemahan dan titik serangan. Mengapa kakak senior Jian Yan belum juga bertindak? Bersikap rendah hati, sepertinya tidak mungkin. Tentu saja tidak, kurasa itu karena kakak Jian Yan belum sepenuhnya memahami kekuatan Yan Chen, jadi dia melakukan apa yang dilakukan kakak Yun Yu di kelompok pertama, mencari kelemahan Yan Chen dan kemudian mengalahkannya dalam satu serangan. Aku merasakan hal yang sama. Kakak senior Jian Yan lebih kuat daripada kakak senior Yun. Jika Yan Chen berada dalam situasi yang sama dengan Jin Wuxi, akan lebih sulit baginya untuk menstabilkan pemurnian senjata spiritual. Semua orang menghela napas menyesal, karena mengingat presiden Jin Wuxi, mereka sudah bisa membayangkan nasib akhir Lin Chen. Sungguh menjijikkan, sepertinya Jian Yan berencana menunggu musuh kelelahan sendiri. Ejek Yun Yue, tidak seperti Jian Yan, Yun Yue kesulitan menyerangnya karena ketidakcocokan antara senjata dan atribut api mereka. Namun, Jian Yan memiliki kekuatan yang sesungguhnya, tetapi ia memilih untuk tetap tidak aktif, yang tampaknya agak tidak etis. Tentu, Jian Yan juga memiliki harga diri, dia tidak akan menunggu sampai saat yang genting untuk memanfaatkan Lin Chen, jika tidak, dia akan menjadi bahan gosip. Aku bisa melihatnya. Saat besi berwarna ungu keemasan itu secara bertahap dimurnikan, perisai spiritual mulai terbentuk. Mata Jian Yan menyipit. Berdasarkan pengamatannya yang cermat, Lin Chen telah menunjukkan banyak kelemahan selama proses pemurnian. Secara khusus, kurangnya pengalaman dalam pemurnian senjata merupakan kekurangan utama. Hanya ini yang kau punya. Berani-beraninya kau menantangku. Ekspresi Jian Yan berubah dingin, auranya berubah, dan dia mengayunkan telapak tangannya, menyalurkan api mendalam yang ungu di dalam tubuhnya. Lin Chen sedang berkonsentrasi memurnikan besi ungu emas ketika tiba-tiba Jian Yan melancarkan serangan mendadak. Wus, wus, gelombang. Kilatan api mendalam matahari ungu yang kuat dan mendominasi, seperti pedang terbang, membakar kehampaan, menuju langsung ke kawah awan yang membara. Meskipun kekerasan dilarang selama permainan, Jian Yan, sebagai kultivator pedang, memiliki aura pedang yang kuat dan ganas yang dipegang oleh api mendalam yang ungu, yang sangat mendominasi dan memiliki daya tembus yang kuat. Mereka sudah bergerak. Seluruh penonton sangat antusias, mata mereka terpaku pada layar. Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Dalam keadaan menyatu dengan langit dan manusia, setiap gerakan Jian Yan berada di bawah kendalinya. Ia mendengus dalam hati, terlalu terlambat untuk bertindak sekarang. Aku bisa melihatnya. Kobaran api pedang yang dahsyat melancarkan serangan kuat ke arah kuali awan yang membara. Tiba-tiba, kuali awan berapi yang sebelumnya tidak aktif tiba-tiba meletus dengan ledakan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Kobaran api yang tampak dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh, seolah-olah memunculkan lapisan-lapisan pelindung yang sangat keras di dalam kuali awan yang membara, berkat kekuatannya yang luar biasa. Itu benar. Api kilin yang dikendalikan oleh Lin Chen dibentuk dengan menggabungkan baju zirah, dan dapat langsung memadat menjadi baju zirah untuk pertahanan, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Jian Yan. Dor, gelombang. Kobaran api yang dahsyat dan semburan api pedang yang kuat dan mendominasi yang dilepaskan oleh api pedang tersebut tidak mampu menembus pertahanan api yang berkobar dari kuali awan yang membara, dan semuanya hancur berkeping-keping. Ini rusak. Seluruh hadirin langsung gempar, sangat terkejut. Kebaikan. Para tetua berpengaruh di mimbar tinggi itu juga sangat terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin pertahanan api di kuali awan yang membara begitu kuat? Jian Yan menatap tak percaya, benar-benar terkejut. Awalnya dia merasa percaya diri, mengira telah menemukan kelemahan Lin Chen dan dapat dengan mudah menembus kuali awan pembakar dan merebut inisiatif. Namun, dia secara tak terduga ditampar wajahnya begitu dia mulai bergerak. Bagian 930. Ini sungguh luar biasa. Awalnya saya mengira langkah Jian Yan akan menjadi pertarungan sengit.
Di luar dugaan, serangan pedang yang dilepaskan oleh Jian Yan tidak mampu menembus garis pertahanan serangan senjata dari kuali awan yang membara. Senjata yang sangat dahsyat, Yunlong terkejut. Saudara Iblis Pedang, apakah kau sudah mengetahui apa yang sedang terjadi? Tanya Yuan Cheng dengan terkejut. Anak ini luar biasa, api senjata yang dia kendalikan bukanlah hal biasa. Jika aku tidak salah, kemungkinan besar itu berasal dari benih api kilin. Kata Iblis Pedang dengan sungguh-sungguh. Bahkan benih api kilin pun jauh dari memiliki kekuatan seperti itu. Yuan Cheng mengerutkan kening, tampak bingung. Aku merasa ada sesuatu yang misterius dalam tembakan senjatanya. Memang, benih api kilin milik Lin Chen telah menyatu dengan jantung iblis api, menghasilkan mutasi luar biasa yang memungkinkannya untuk menciptakan baju zirah kapan saja, dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Terutama dengan peningkatan kekuatan kuali awan membara, kemampuan pertahanannya telah sangat ditingkatkan, membuatnya benar-benar tak terkalahkan dan tak tertembus. Lin Chen sudah lama mengantisipasi bahwa kobaran api pedang akan mengganggu pekerjaannya, jadi jauh sebelum dia memanaskan kuali awan pembakar, dia diam-diam menyusupkannya dengan api mendalam kilin. Kemudian dia menggunakan kekuatan luar biasa dari kuali itu untuk menciptakan garis pertahanan yang kuat dan stabil. Ada apa dengan api senjata yang dikendalikan anak ini? Bahkan saat aku berduel dengan Jian Yan, aku tidak mampu menahan serangan aura pedang dahsyat dari api mendalam yang ungu. Senyum Guki memudar, dan dia sangat terkejut. Diam-diam dia bersukacita, anak ini benar-benar terlalu aneh. Untungnya, aku beruntung. Jika aku bertemu dengannya di ronde kedua, aku pasti tak berdaya. Serangan senjata yang sangat dahsyat. Lin Chen ini benar-benar misterius. Yun Yue terkejut dan berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, seseorang yang bisa mendapatkan warisan Dewa Langit bukanlah orang yang mudah. Kakek, apa yang terjadi? Aku bisa melihat serangan Jian Yan sangat kuat dan mendominasi, jadi mengapa serangan itu tidak bisa menembus pertahanan tembakan senjata Yan Chen? Tanya Du Gusue dengan heran. Atribut api senjata anak ini menggabungkan kekuatan binatang buas, membuat pertahanannya sangat kuat. Dengan bantuan kuali awan pembakar, dia bahkan lebih kuat. Seru Du Guyun dengan terkejut, sepertinya Jian Yan dikalahkan terlebih dahulu. Apalagi dia, bahkan aku sama sekali tidak menyangka ini. Api senjata ini, Yun Tongbei terkejut dan berkata sambil berkeringat dingin, sepertinya aku meremehkan kekuatannya. Dengan kekuatan khusus api senjatanya, kuali awan berkobar benar-benar dibuat khusus untuknya. Jika Yan Chen dapat sepenuhnya mengendalikan kuali awan berkobar, dia akan tak terkalahkan. Apakah kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi? Mungkin kakak senior Jian Yan sengaja menguji kita. Ini pasti ujian. Kalau tidak, dengan kekuatan kakak senior Jian Yan, bahkan dalam kondisi terburuknya pun, dia seharusnya mampu menembus senjata dan garis pertahanan api Yan Chen, kan? Para penonton di luar lokasi acara juga benar-benar bingung dan sangat terkejut. Sama seperti Yunyu sebelumnya, Jian Yan ingin menunggu musuh kelelahan dan kemudian menerobos pertahanan untuk menang di saat-saat kritis terakhir. Namun Jian Yan justru sebaliknya, dia bahkan tidak mampu menembus pertahanan lawan. Tidak, mustahil. Senjata api macam apa yang dikendalikan anak ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Jian Yan menggertakkan giginya karena marah, diam-diam menahan amarahnya, dia pasti telah mengendalikan kekuatan kuali awan api terlebih dahulu. Sialan, aku benar-benar salah perhitungan. Seharusnya aku tidak membiarkannya sampai di sana duluan. Malah, dia yang mendapat keuntungan. Lin Chen mengabaikan kobaran api pedang, terus memperkuat pertahanan api senjata sambil dengan teliti memurnikan besi ungu emas, mencapai dua tujuan sekaligus. Menjijikkan sekali penampilannya, Jian Yan menggertakkan giginya karena marah dan mencibir, bocah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengendalikan kekuatan kuali awan pembakar, kau bisa bersikap sombong di depanku. Kakak Jian Yan, itu sudah keterlaluan. Apa kau pikir aku akan menyerah begitu saja setelah kau menghancurkan proses pembuatan senjataku? Ejek Lin Chen, bukankah kau sangat cakap, kakak? Tunjukkan padaku kemampuanmu. Dasar pria kecil yang sombong. Tadi kau hanya menguji kesabaranku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menembus pertahanan senjata dan apimu? Jian Yan meraung marah, lengannya gemetar saat kobaran api yang dahsyat menyembur keluar, dipenuhi dengan niat pedang yang ganas, auranya mengintimidasi. Istirahat, gelombang. Dengan raungan yang dahsyat, Jian Yan melepaskan semburan api yang menyala-nyala, sekuat kilat, membawa kekuatan ganas dan mendominasi yang menghancurkan arus udara dan dengan ganas membombardir kuali awan yang terbakar. Lin Chen berada dalam posisi bertahan yang menguntungkan dan tidak akan membiarkan Jian Yan berhasil. Kilin. Lin Chen menyerang dengan pukulan telapak tangan yang kuat, melepaskan kobaran api yang memicu raungan dari para binatang buas. Mengaum, gelombang. Kilin itu meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi, bergema di seluruh arena. Mengejutkan. Di dalam kuali awan yang membara, muncul seekor makhluk suci kilin berkaki satu, apinya mengembun dan tampak hidup, seolah-olah nyata. Bahkan sisik di tubuhnya pun sangat realistis, memberikan kesan bahwa ia telah terlahir kembali. Seorang kilin. Ini api buas. Mungkinkah ini benih api kilin yang legendaris? Seluruh penonton terkejut, jantung mereka berdebar kencang seperti guntur, benar-benar tercengang. Hah, Jian Yan juga terkejut. Jelas. Diperkuat oleh kekuatan kuali awan yang membara, binatang suci kilin yang terbentuk menjadi semakin kuat dan realistis. Mengaum, gelombang. Serangan kilin sangat mendominasi,
Tak terkalahkan, tak terhentikan, dan tak terbendung. Bang bang bang, gelombang. Lapisan-lapisan pelangi yang menyala-nyala hancur berkeping-keping akibat hantaman kilin. Rusak lagi. Kekuatan kilin sungguh luar biasa. Terutama dengan kekuatan dahsyat dari kuali awan pembakar, pertahanan yang dijaga Yan Chen praktis tak tertembus. Iya, kecuali jika menggunakan kekerasan, hampir tidak mungkin menembus pertahanan mereka. Para hadirin tersentak kaget, semuanya terpukau oleh kehadiran Lin Chen yang mendominasi. Bodoh, Jian Yan terlalu meremehkan lawannya. Jika dia mengambil inisiatif lebih awal, dia tidak akan membiarkan bocah Yan Chen itu unggul. Guki menatapnya dengan kecewa. Sepertinya api binatang kilin yang dikendalikan oleh Yan Chen telah mengalami mutasi misterius. Seru Yuan Cheng dengan terkejut, diam-diam lega karena bahkan Guki mungkin harus berlutut jika menghadapi Lin Chen. Ini memang di luar dugaanku, tapi muridku tidak mudah dikalahkan. Wajah iblis pedang itu tampak tegas. Ia masih merasa agak tidak nyaman karena murid yang pernah diajarinya telah dipermalukan sedemikian rupa. Yunlong juga terkejut sekaligus senang, berpikir dalam hati, anak ini benar-benar luar biasa. Jika dia bisa mempertahankan tingkat kestabilan ini, dia pasti tak terkalahkan. Namun, dilihat dari postur Jianyan, dia mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Sungguh dahsyat, mata indah Du Gusue melebar karena terkejut, pikirannya kacau, dan dia bahkan kehilangan kepercayaan pada identitas Lin Chen. Lagi pula, berdasarkan pemahaman Du Gusue tentang Lin Chen, dia tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat. Bahkan Du Guyun pun bingung, berpikir dalam hati, mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Tak perlu dikatakan lagi, Jian Yan berulang kali dipermalukan oleh Lin Chen, dan dia sangat marah hingga hampir meledak. Kakak Jian Yan, sepertinya kau masih belum cukup terampil. Bibir Lin Chen melengkung membentuk senyum mengejek, sengaja memprovokasi Jian Yan. Jika Jian Yan kehilangan kesabaran, peluangnya untuk menang akan semakin besar. Sungguh. Jian Yan sangat marah, seperti singa yang mengamuk, melepaskan api mendalam matahari ungu miliknya, bajingan. Jangan berani-beraninya kau bersikap sombong di depanku. Wus, gelombang. Kobaran api yang dahsyat seolah memunculkan pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menghujani seperti rentetan peluru, membakar arus udara dan menyerang kuali awan yang terbakar dengan amarah yang luar biasa. Mengaum, gelombang. Kilin itu meraung, membentuk garis pertahanan kokoh seperti benteng. Dengan taring dan cakarnya yang terbuka, ia memiliki kekuatan luar biasa, merobek aliran api yang datang dengan amarah yang meluap, mengirimkan percikan api beterbangan dan arus udara berputar-putar dan meraung. Terlalu keras. Awalnya kukira kakak senior Jianyan menahan diri, tapi bahkan sekarang, dengan kekuatan penuhnya, dia masih tidak bisa menembus garis pertahanan api binatang Yan Chen. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Di bawah serangan gencar kakak senior Jianyan, Yan Chen juga kesulitan berkonsentrasi pada penyempurnaan senjata. Rasanya seperti tarik-menarik yang berkepanjangan, dan kita akan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Para hadirin menyaksikan dengan napas tertahan, dan tak seorang pun terburu-buru untuk mendiskusikannya. Dasar idiot, Yan Chen jelas-jelas mencoba memprovokasi dan mengacaukan pikiranmu. Jika ini terus berlanjut, kau pasti akan kalah. Kata Guki sambil menggertakkan giginya, sangat kecewa dengan penampilan Jian Yan. Sepertinya ada cukup banyak konflik di antara mereka. Jika Xiao Yan bertindak impulsif seperti ini, dia mungkin akan mengalami kerugian besar. Yuan Cheng menggelengkan kepalanya. Murid nakal sepertimu sulit didisiplinkan, kau benar-benar telah mempermalukanku. Iblis pedang mendengus. Meskipun ia mengagumi Lin Chen, dari sudut pandang sekte pedang, ia tidak ingin muridnya menderita kekalahan yang memalukan seperti itu. Tak mampu menahan godaan. Mata iblis pedang menyipit, dan dia dengan dingin menegurnya secara telepati, murid yang tidak layak. Beraninya kau bertindak impulsif dan gegabah di depan gurumu. Pikiran yang kacau adalah pantangan utama dalam penempaan senjata. Apakah kau lupa bagaimana gurumu mengajarimu di masa lalu? Semakin parah situasinya, semakin kau harus tetap tenang. Hanya dengan menenangkan pikiranmu kau dapat membuat keputusan yang rasional, melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, dan menemukan kelemahan untuk mengalahkan musuh. Aku mendengarnya. Tuan, Jian Yan terkejut dan tersadar, lalu perlahan menarik kembali serangannya. Dia masih tahu cara berbalik dari jalan yang salah. Iblis pedang merenung, meskipun Yan Chen telah mengandalkan kekuatan kuali awan pembakar untuk membuat garis pertahanan api senjatanya sekuat batu, itu bukannya tanpa celah. Ya, itu karena impulsifku, muridku. Jian Yan bermandikan keringat dingin, mengendalikan emosinya dan menenangkan pikirannya. Matanya yang tajam dengan cermat mengamati perubahan pada api kilin yang mendalam. Lin Chen mengerutkan kening. Ketenangan Jian Yan yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Ia berpikir dalam hati, Jian Yan pasti memiliki seorang guru di belakangnya. Sepertinya aku harus lebih waspada. Karena Lin Chen telah mengambil inisiatif dan mengendalikan kekuatan kuali awan berkobar, dan tidak ada batasan waktu, dia tidak terburu-buru untuk memurnikan besi emas ungu. Dia tetap diam dan terus mengawasi api pedang. Temperamen anak ini memang jauh lebih kuat daripada Xiao Yan. Iblis pedang itu terkejut. Jian Yan menahan amarahnya, matanya yang tajam mengamati situasi.
Dia berpikir dalam hati, guru benar. Sekuat apapun pertahanannya, mustahil untuk benar-benar sempurna. Pasti ada kekurangannya. Kekuatan kuali awan api begitu besar sehingga sangat menguras semangat penggunanya. Jika pertempuran sengit ini berlanjut, aku pasti akan menderita kerugian. Bocah ini memanfaatkan kebencianku padanya, sengaja memprovokasiku dan mengganggu pikiranku. Baiklah, kalau begitu, aku akan membalasnya dan membalikkan keadaan. Itu juga yang kupikirkan. Jian Yan sekali lagi memanipulasi api mendalam matahari ungu, tetapi kali ini dia tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Matanya yang tajam tertuju pada Lin Chen, mengumpulkan kekuatannya. Hehe, kau memang telah banyak belajar. Sayangnya, di bawah keadaan kesatuanku dengan langit dan manusia, apapun yang kau lakukan, kau tidak bisa lolos dari mata tajamku. Lin Chen tersenyum tipis, indranya meliputi segala arah, dengan tegas mengunci pada nyala api pedang.